Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta Islamic Management Training Lembaga Kajian Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2020. Baik, tadi kita sudah ada acara dengan sponsorship, kemudian kita sudah games, dan untuk acara kita selanjutnya yaitu materi keempat, materi terakhir dari rangkaian acara IMT, yaitu teknik sidang yang akan dibawakan oleh Bang Abziz Abdul Latif. Bang Abziz sudah bergabung. Assalamualaikum Bang Aziz. Halo. Halo Bang, oke. Halo, cek, tes. Ya. Assalamualaikum Bang Aziz. Waalaikumsalam. Arif, terdengar Ya, suara Abang ya? Jelas? Udah Bang. Oke. Baik, untuk pemateri kita, materi keempat teknik sidang, yaitu Bang Aziz Abdul Latif. Bang Aziz Abdul Latif merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Bang Aziz Abdul Latif lahir di Sukabumi, tanggal 10 Desember tahun 1997. Statusnya masih single, belum menikah. Untuk pengalaman organisasi, selama di SMA, Bang Aziz aktif di OSIS, Paskibra, kemudian Science Club. Kemudian ketika masuk ke Universitas Andalas, Bang Aziz aktif di Asosiasi Mahasiswa Asrama sebagai ketua, kemudian Pumkomdo FS LDK Sumbar, staf Komisi A, kemudian Koordinator Research and Development di Lembaga Pengkajian Islam LPI FHUA tahun 2017 sampai 2018, kemudian Menteri PSDM BEM NM FHUA tahun 2018 sampai 2019, kemudian Presiden BEM NM FHUA 2019 sampai 2020. Kemudian menjadi peneliti muda di Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat PAGA. Untuk prestasi sendiri, Bang Aziz selama di kampus memenangkan beberapa lomba debat, yaitu ada Lomba Debat Nasional Andalas Debat Competition tahun 2017, juara 1 debat mahasiswa MPR RI tingkat provinsi, tim support tahun 2018, juara 2 debat mahasiswa MPR RI tingkat nasional, tim support tahun 2018, dan juara 1 debat pemilu Piala Direktur LPP RRI Kota Padang. Nah, untuk materi sidang sendiri, insya Allah ini sangat berguna untuk teman-teman yang akan melanjutkan ke pengurusan LK. Dan LK nanti juga akan mengadakan MUBAS pada Desember nanti. Selain di LK, nanti teknik sidang ini juga akan bermanfaat untuk pengalaman organisasi, baik itu di FSLDK, di tingkat BEM, maupun di HIMA. Baik, untuk materi teknik sidang yang akan disampaikan oleh Bang Aziz Abdul Latif. Oke. Kepada Bang Aziz, kita persilahkan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar jelas ya suara Abang ya? Jelas, Bang. Oke. Sudah. Baik, sebelumnya alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta yang paling berharganya itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Pada pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia ini, alhamdulillah saat ini kita bisa bersyukur diberikan nafas yang gratis oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bayar, kemudian nafas yang begitu segar di pagi hari ini, sehingga tak ada alasan bagi kita untuk setiap harinya senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir dan diakui sebagai umatnya. Karena pada hari ini banyak yang mengatakan kita mencintai Rasul, kita mengidolakan Rasul, akan tetapi bahkan kita tidak mengetahui sejarah Rasul itu seperti apa, dan bahkan ketika mendengar nama Rasulullah SAW, kita bahkan malas untuk bersalawat. Gitu. Minimal kita ketika mendengar nama beliau itu ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, karena salawat itu adalah salah satu cara bagi kita nanti diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati, Ketua LK, kemudian jajaran pengurus dan Ketua Panitia serta jajaran panitia yang lainnya, dan yang saya banggakan juga teman-teman atau adik-adik, rekan-rekan, sahabat-sahabat, apalah itu istilahnya, yang jelas saya sangat senang teman-teman semuanya saat ini bergabung dengan Lembaga Kajian Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2020 ini, dan mengikuti kegiatan IMT tahun 2020 ya. Selamat bergabung sebelumnya saya ucapkan. Baik, sudah bisa share screen ya. Baik. Gimana caranya ini supaya ini aja satu aja, lagi gini aja deh ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Abang diamanahkan oleh teman-teman panitia untuk mencoba berbagi kepada teman-teman terkait mekanisme sidang atau teknik sidang, yang biasanya teknik sidang ini mungkin teman-teman yang dari angkatan 2020 ada yang pernah melaksanakan itu ketika di SMA, di SMP mungkin, atau di organisasi-organisasi eksternal yang pernah diikuti. Jadi sidang itu adalah agenda minimal setahun sekali itu dilaksanakan oleh organisasi biasanya. Karena melalui sidang inilah agenda-agenda seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya. Perkenalan tadi sudah. Yang jelas pertama, ketika teman-teman mendengar kata sidang aja nih, apa yang terbayang dalam benak teman-teman? Mungkin ada yang membayangkan sebuah pengadilan, atau mungkin ada yang membayangkan sebuah kesalahan orang-orang yang diadili di depan umum, atau mungkin ada yang membayangkan persidangan di yaumil akhir nanti. Mungkin banyak pasti yang akan muncul dalam pikiran teman-teman sekalian ketika mendengar kata sidang. Cuman secara garis besar kita bisa tafsirkan bahwa sidang itu merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang kemudian keputusan itu tuh akan menjadi sebuah ketetapan. Nah, jadi unsur-unsurnya di sini ada forum formal. Artinya kalau seandainya forum tersebut banyak bercandanya, atau seandainya misalkan forum tersebut ya hanya sebatas canda tawa, itu bukan sebuah sidang. Walaupun di dalamnya terdapat sebuah permasalahan. Artinya sidang itu harus formal gitu. Sidang itu harus formal. Istilah persidangan banyak. Ada musyawarah besar, kalau misalkan di organisasi ada musyawarah luar biasa, ada mungkin musyawarah saja. Nah, kemudian dalam sebuah formal tersebut harus ada masalah yang dibahas gitu loh. Harus ada masalah yang dibahas, kemudian nanti dipecahkan masalah tersebut, dan hasil solusi dari masalah tersebut akan dilahirkan menjadi sebuah keputusan yang akan diputuskan oleh pimpinan-pimpinan sidang nantinya. Nah, sifat putusan dan ketetapan tersebut bersifat mengikat ke seluruh elemen organisasi. Artinya LK ini melaksanakan mubas atau melaksanakan sidang, udah ada sebuah keputusan yang udah disepakati dalam sidang tersebut. Maka mau dia yang hadir ataupun nggak hadir, kalau seandainya sudah memenuhi quorum itu adalah batas minimal anggota yang harus hadir dalam sebuah persidangan, itu mereka harus mengikuti apa hasil keputusan tersebut gitu loh. Dan mengikatnya itu hanya
orang yang ditentukan termasuk dalam organisasi tersebut. Contoh LK berarti anggota LK dan perangkat-perangkat lainnya seperti misalkan alumni LK atau misalkan DPP-nya atau DPH-nya ya. Yang jelas keputusan yang ada di sidang LK ini nggak akan mengikat ke UKM yang lain yang ada di FE, apalagi yang ada di tingkat universitas misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita tadi bicara persepsi kita terkait persidangan, sebenarnya jenis-jenis sidang itu ada apa aja sih gitu loh. Nah, saya mengkotakkannya menjadi 3 bagian saat ini. Pertama ada sidang komisi, kedua ada sidang pleno, dan yang keempat adalah yang ketiga adalah sidang pengadilan. Nah, sidang pengadilan nggak akan kita bahas di sini karena nanti mungkin selesainya bakalan beberapa pertemuan gitu kan. Nah, sidang pengadilan banyak, ada Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung itu ada dibagi lagi, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi nantinya, ada pengadilan umum, ada pengadilan militer nanti. Pengadilan itu beda ya. Jadi apa bedanya Bang sidang pengadilan dengan sidang di organisasi? Ada beda, tapi juga dalam pelaksanaannya ada juga yang sama. Yang jelas tidak seluruhnya sama dan tidak seluruhnya beda gitu loh. Nah, terus yang akan kita bahas di sini ada 2. Pertama ada sidang pleno dan ada sidang komisi. Kenapa? Karena ini yang biasanya rutin dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Apa bedanya Bang sidang pleno dengan sidang komisi? Sidang komisi biasanya dilaksanakan oleh beberapa elemen saja untuk membahas satu hal yang kemudian nanti akan disampaikan juga dalam sidang pleno. Kalau sidang pleno apa? Ya mungkin teman-teman kita pernah menganalogikan ada rapat pleno, ada rapat presidium lah ya. Sidang komisi ini ibaratkan rapat bidang sama rapat presidium lah ya. Sidang pleno ini adalah rapat plenonya. Keseluruhan anggota harus ada di situ. Keseluruhan anggota LK di situ harus ada kalau misalkan mau mubes gitu loh. Nah, kemudian dalam mubes itu, dalam sidang pleno itu biasanya kalau seandainya pembahasannya misalkan banyak dan kemudian waktunya terbatas, untuk mengefisiensi hal tersebut biasanya dibuat sidang komisi. Kenapa? Gitu misalkan biasanya per pembahasan ada 3 pembahasan misalkan. Ada pembahasan ADRT, ada pembahasan rekomendasi misalkan. Ada 2 pembahasan misalkan. Sedangkan waktu mepet banget gitu. Gimana caranya? Ya udah dibagi komisi aja. Ada komisi nanti yang akan membahas ADRT, ada komisi nantinya akan membahas rekomendasi misalkan. Nah, nanti yang hasil rapat komisi ini disampaikan dalam sidang pleno agar diketahui oleh seluruh anggota ya. Jadi sidang komisi ini bisa masuk ke sidang pleno ya. Tapi dalam sidang pleno nggak harus ada sidang komisi gitu loh. Kalau seandainya bisa dilaksanakan secara secara langsung di sidang pleno ya nggak masalah, nggak perlu ada sidang komisi. Nah, kalau misalnya di situ ya ada sidang, kan DPR banyak tuh, ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, bidang-bidangnya ada. Nah, sidang komisi itu nanti sampaikan di rapat paripurna. Nah, kayak gitu sidangnya itu. Kemudian perangkat sidang. Nih, perangkat sidang apa? Jadi sidang nggak akan terlaksana kalau seandainya perangkat-perangkat ini nggak ada. Itu. Artinya nggak akan sempurna kalau seandainya perangkat-perangkat ini nggak ada. Pertama, peserta sidang. Jelas ya, peserta sidang harus ada. Apa bedanya peserta sidang ketika organisasi dengan peserta sidang ketika kita di pengadilan? Peserta sidang di pengadilan itu tidak ada ceritanya harus berbicara ke hakim. Nggak ada istilahnya quorum. Karena peserta sidang yang ada di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi itu ya yang berbicara hanya kuasa hukum, hanya jaksa, hanya tersangka dan hanya hakim. Peserta di situ hanya melihat saja gitu loh. Kecuali dipersilahkan oleh hakim di situ. Nah, kemudian kalau peserta sidang di situ, kalau di organisasi ketika misalkan mubes atau ketika sedang melaksanakan sidang di organisasi itu peserta sidangnya itu memang wajib berbicara justru. Karena hakim di situ atau presidium di situ sifatnya adalah menjembatani agar peserta sidang bisa mencapai mufakat gitu. Artinya kalau seandainya peserta sidangnya diam-diam aja, nanti nggak akan terjadi ininya sidangnya itu gitu loh. Karena hakim nggak bisa memutuskan sendiri, presidium nggak bisa memutuskan sendiri. Nah, peserta sidang itu biasanya terbagi dalam 2, ada peserta sidang penuh, ada peserta sidang peninjau. Kalau peserta sidang penuh, biasanya dia organisasi pesertanya itu adalah yang bagian dari organisasinya itu. Ya, kalau misalkan peserta peninjau biasanya dia tamu undangan atau misalkan alumni yang udah wisuda
kan, yang diundang lagi ke situ. Dia bedanya apa peserta sidang penuh dengan peserta sidang peninjau? Kalau misalkan peserta sidang penuh, itu dia memiliki hak bicara dan hak suara. Ya. Apa bang bedanya hak suara dan hak bicara? Kan sama-sama dari mulut misalkan. Beda. Maksud hak suara di sini adalah bukan apa yang dihasilkan dari yang kita ucapkan, bukan. Tapi hak suara ini adalah kalau kita analogikan adalah hak memilih dan hak dipilih lah kayak gitu. Jadi ketika misalkan hakim menanyakan sepakat, sepakat, nah itu dihitung suara kita satu gitu loh. Kalau seandainya kita nggak sepakat, ya berarti kita dihitung satu suaranya nggak sepakat gitu loh. Kalau misalkan voting pun kita dihitungnya one man one vote gitu loh. Walaupun nanti dalam mekanisme persidangan itu kan ada beberapa pengambilan keputusan. Ada dia nanti melalui musyawarah mufakat, ada lobby, ada juga nanti voting. Ya, jadi ketika voting pun nanti kita dihitung satu suaranya. Kalau kita peserta sidang penuh, kalau peserta sidang peninjau itu dia cuma boleh memberikan saran, boleh mengklarifikasi atau memberikan informasi-informasi tertentu misalkan. Itu peserta sidang penuh. Nah, kemudian ada presidium atau pimpinan sidang. Ya, pimpinan sidang biasanya kalau misalkan di MUBAS itu ada 3, presidium 1, presidium 2, dan presidium 3 ya. Presidium 1 tugasnya apa? Beda. Presidium 2 apa? Beda-beda juga dengan presidium 3. Nah, kalau seandainya misalkan kita melaksanakan sidang secara offline atau secara langsung, nah, itu biasanya untuk presidium 1 ya memimpin sidang jelas ya, memimpin sidang secara keseluruhan, lebih fokus kepada substansi biasanya. Nah, kalau pimpinan sidang 2 atau presidium 2 dia biasanya membantu presidium 1 dalam hal misalkan kalau offline ya, melihat kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta sidang, nanti dilaporkan ke presidium 1. Atau misalkan kalau seandainya beberapa hal yang nggak bisa dilaksanakan oleh presidium 1, misalkan melihat waktu, mengingatkan waktu, misalkan kita targetkan waktu skorsing 10 menit misalkan. Presidium 1 memang nggak fokus ke situ, presidium 2 nanti akan mengingatkan kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak tercover oleh presidium 1 ya dikerjakan oleh presidium 2. Kemudian presidium 3 apa tugasnya? Biasanya sama sih, sama. Presidium 3 juga membantu presidium 1, cuman rata-rata dalam hal biasanya no tulis. Boleh nggak misalkan bang no tulisnya di luar presidium sidang? Boleh. Cuman biasanya kalau misalkan ada no tulis di luar presidium sidang, presidium 3 nanti akan sedikit tugasnya. Nah, daripada nanti nggak seimbang tugasnya, ya yang mending diserahkan kepada presidium 3 saja. Nah, nanti untuk memimpin sidang boleh dialihkan. Kalau seandainya presidium 1 capek atau presidium 1 udah nggak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan sidang, ya nanti dipindahkan ke presidium 2 atau ke presidium 3 gitu ya, secara berurutan. Oke. Kemudian palu sidang. Nih, kadang kita kalau misalkan beberapa organisasi pernah dia melaksanakan sidang tanpa palu. Kadang gezahnya kurang, marwah persidangannya kurang, marwah ketika mubesnya itu kurang kalau seandainya tidak ada palu sidang. Nah, dan saat ini tantangannya kalau misalkan online ya kalau bisa tetap diadakan palu ya, palu sidang. Mau pakai palu apa kayak yang jelas harus adalah palu bangunan kayak palu apa yang jelas palu lah ya, simbolis sebagai palu sidang gitu loh untuk marwah persidangan ya. Kemudian tadi juga terlewat kalau misalkan presidium sidang atau pimpinan sidang ketika kita online apa aja bang tugasnya, misalkan kan kita nggak bisa misalkan melihat secara si pimpinan sidang kan terbatas layarnya. Kalau misalkan peserta sidang ada 73 atau 100 orang, berarti dalam layar dia kan nggak sampai 100 orang gitu kan. Nah, di situ tugasnya presidium 2 nanti memantau misalkan kalau ada peserta-peserta yang kalau dalam peraturannya harus dihidupkan kameranya atau di-mute-kan harus di-mute-kan. Nanti presidium 2 yang membantu kedisiplinan itu. Mengingatkan dalam room chat misalkan jangan ada yang tidur-tiduran misalkan. Nanti presidium 1 yang akan menegur secara langsungnya gitu. Jadi presidium 2 menegur dalam chat saja misalkan. Presidium 3 misalkan menampilkan slide misalkan kayak gitu. Jadi tugas-tugas tersebut fleksibel dalam kondisi apapun. Kalau offline ya seperti itu tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau misalkan online ya seperti barusan gitu loh. Palu sidang kalau bisa harus tetap ada gitu loh. Dan saran saya juga nanti kalau seandainya misalkan LKM Mubas ya, kalau bisa untuk presidium 1, 2 dan 3-nya itu ya dia dalam satu ruangan aja, jadi dalam satu frame. Jadi biar enak koordinasi antara 1, 2 dan 3-nya. Tapi kalau seandainya memang nggak memungkinkan ya nggak masalah juga kalau seandainya kita melaksanakan sidangnya itu presidium 1 misalkan di satu ruangan, presidium 2 di satu ruangan tertentu yang berbeda-beda nggak masalah juga. Asalkan koordinasi biasa tetap terjalin kayak gitu. Kemudian draft persidangan. Apa bang draft persidangan? Ya
draft persidangan itu adalah berkas-berkas yang akan disidangkan. Kalau misalkan kita sedang mubas, ya berarti yang harus ada apa? Tatib, LPJ-nya, kemudian debatkan yang akan disepakati, yang kemudian nanti akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang melihat lah LPJ itu kayak gimana, ADR-nya itu kayak gimana, draft tatib itu kayak gimana gitu loh. Nah, kayak gitu. Rundown acara biasanya kayak gimana. Itu draft yang akan dibahas nantinya. Kemudian konsideran. Nah, ini juga yang penting, jangan sampai lupa konsideran ya. Konsideran ini penting, kenapa? Karena bukti bahwa si peserta sidang sudah menyepakati keputusan tersebut adalah dengan adanya konsideran tersebut. Cuma nanti saya akan perlihatkan konsideran itu kayak gimana ya, bentar. Bentar ya. Akan memperlihatkan konsideran kayak gimana. Nah, nih. Konsideran tuh kayak gini. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar kata menimbang, mengingat, memutuskan, itu konsideran tuh. Nah, contoh gini, misalkan ketika teman-teman sudah membahas tentang tatib itu sudah dibahas, sudah disepakati bahwa tata tertib persidangan pada kali ini misalkan apa. Nah, ini sudah selesai semuanya dibahas. Nah, di akhir harus ada ini. Presidium 1 2 3 itu harus ada ini nih nanti, bacain ini. Nah, keputusan ini nih. Nah, jadi bukti bahwa teman-teman sudah setuju dengan apa yang dibahas itu adalah ini. Kalau misalkan ada 3 kali sidang pleno misalkan, pleno 1 bahas tatib, pleno 2 bahas LPJ, pleno 3 bahas ada RT misalkan. Berarti harus ada 3 konsideran. Kalau ada 4 sidang pleno berarti ada 4 sidang ada 4 konsideran gitu. Kalau misalkan ada 5 misalkan, ada 5 konsideran berarti. Tergantung berapa banyak sidang pleno nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman sekalian. Nah, nanti presidium kalau misalkan udah selesai dia bacain di sini, misalkan pimpinan sidang 1 contohnya namanya Arif misalkan. Pimpinan sidang 1 Arif menandatangani, pimpinan sidang 2 Rizky menandatangani misalkan. Pimpinan sidang 3 Fatul menandatangani misalkan. Nah, gitu nanti. Jadi nanti jangan sampai ini kelupaan nanti, apalagi panitia nih. Biasanya sering tuh ada yang lupa untuk buat konsideran. Nah, konsideran ini nih ya. Nah, kemudian lanjut ya. Nih, tadi kan sudah terkait perangkat sidang ya. Kemudian syarat pimpinan sidang. Ya, syarat pimpinan sidang ini ya, kalau misalkan kita mau jadi pimpinan sidang minimal harus memenuhi kriteria inilah gitu. Memiliki apa aja, memiliki jiwa kepemimpinan. Memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa harus memiliki jiwa kepemimpinan? Ya, karena kita akan memimpin sidang yang dihadiri oleh ratusan atau puluhan orang yang hadir di situ. Kalau seandainya leadership kita kurang, ya kita yang justru bakal digiring atau istilahnya dibawa alurnya oleh peserta sidang. Nah, seperti itu. Karena banyak seperti itu. Karena misalkan kita ya belum ada pengalaman, ini itu dan semacam disuruh jadi pimpinan sidang, justru kita yang dipermainkan sama peserta sidang. Nah, nanti ketika hal tersebut kita sudah mengikuti materi ini, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kalau seandainya ada yang sebelumnya ditunjuk misalkan untuk jadi pimpinan sidang, ya minimal harus mempelajari lah bagaimana caranya menjadi pimpinan sidang itu, apa aja yang perlu dikuasai misalkan, apa aja hal-hal yang biasanya ada dalam persidangan itu minimal hal tersebut sudah tahu. Nah, jadi perpengetahuan luas, mengetahui tata cara sidang, yang minimal nanya-nanya ke senior. Misalkan, oh bang, gimana sih sidang itu ketika musyawarah gimana? Nah, dengan mengikuti materi ini juga teman-teman merupakan salah satu hal yang dapat membuat pengetahuan dalam tata cara sidang teman-teman itu bisa bertambah. Lebih bagus kan berpengalaman. Ya kalau misalkan nggak ada pengalaman, ya hal inilah yang akan menjadi pengalaman. Dan jangan pernah takut mencoba nanti ketika teman-teman itu berani bijaksana, artinya nggak memihak ke salah satu. Misalkan mentang-mentang nih si Arif dia jadi moderat dari jadi presidium 1 nih. Nah, si Fatul nih kawan dekatnya nih kan. Terus si Rizky Ananda ini minta nanya misalkan nih mau izin bicara. Yang diizinkan tuh si Fatul aja terus karena si Fatul ini kawannya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus seimbang antara ya enggak dia mau temen kayak mau saudara kayak mau apa kayak mau
teman dekat kayak mau satu kontrakan kayak mau satu wisma kayak ya jelas ketika mimpin sidang ya kita harus adil gitu, harus bijaksana. Kemudian bertanggung jawab, ya jelas ya harus bertanggung jawab pimpinan sidang itu. Jangan sampai misalkan ketika mimpin sidang tiba-tiba dia main Mobile Legend misalkan, atau misalkan ketika mimpin sidang dia ketika skorsing 10 menit dia lari ke pasar raya misalkan untuk belanja beli selalawak misalkan, kan itu gak bertanggung jawab. Akhirnya peserta sidang nanti nunggu kemana nih pimpinan sidang. Jangan sampai kayak gitu. Jadi dia memang dalam satu hari itu memang harus bisa menyediakan waktu untuk memimpin sidang. Jadi nggak kemana-mana gitu lah. Penyabar, ya jelas penyabar. Harus penyabar tuh wajib ya. Karena kalau seandainya kita nggak sabar, bayangin lah ada misalkan 100 orang dalam peserta sidang. Rambutnya sama hitam, tapi isi kepalanya berbeda-beda semuanya. Semuanya punya pendapat masing-masing gitu loh. Dan bayangin aja kalau misalkan mereka sama-sama nggak setuju, ada beberapa pihak yang nggak setuju, pimpinan sidang harus tetap berada di tengah-tengah. Kadang pimpinan sidang yang dia hanya bertugas untuk mengarahkan justru kena marah oleh peserta sidang. Nah kalau misalkan nggak sabar ya dilemparnya polusi sidang gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus sabar tetap. Ya kalau misalkan marabo misalkan apa atau apa istilahnya tuh baper ya, tiba-tiba dia left group aja misalkan, atau misalkan tiba-tiba misalkan. Nah, jadi nggak boleh emosian kalau seandainya jadi pimpinan sidang. Disiplin, jelas harus disiplin. Tepat waktu misalnya. Jadi kalau misalkan ya kita skorsing 10 menit, kalau misalkan kita cuma dikasih waktu 20 menit, ya udah sebelum 20 menit kita udah standby lagi di dalam ruangan. Jangan sampai peserta sidang nunggu pimpinan sidang. Lebih mending pimpinan sidang yang nunggu peserta sidang daripada peserta sidang yang nunggu pimpinan sidang. Gitu ya. Simpatik dan menarik ya, simpatik dan menarik ya kita mimpin sidang oke, kita dalam forum formal, akan tetapi jangan sampai nanti ketika mimpin sidang banyak orang yang tertidur, nggak memperhatikan kita, banyak orang yang nggak mendengarkan apa yang kita instruksikan gitu. Nah, artinya apa, kalau seandainya seperti itu terjadi berarti kita kurang menarik dalam pembawaan nantinya ya. Jadi harus tetap tenang gitu loh. Kalau misalkan menarik itu kayak gimana bang ya, menarik ya penampilan kita harus rapi, wajah kita harus tetap cerah gitu loh. Kemudian pembawaan kita harus tetap tenang, nggak grogi, santai aja gitu kan. Jadi orang terlihat bahwa wah kita menguasai persidangan kayak gitu. Jangan sampai nanti peserta sidang aja udah males ngelihat kita dalam mimpin sidang gitu, karena misalkan ada beberapa hal yang ya kita malah pakai bajunya baju kaos doang ketika mimpin sidang gitu loh. Walaupun online ya tetap kita harus rapi gitu. Atau misalkan bahkan kita belum mandi misalkan, kelihatan banget di sini ada belek ini itu dan semacamnya jadi pimpinan sidang, kan nggak menarik ya gitu kan. Ya, minimal mandilah gitu, atau cuci muka lah kalau misalkan memang udah nggak biasa mandi pagi ya. Kayak orang Jepang dia nggak mandi kan. Jepang mungkin lah dia dingin, kalau di Indonesia kan panas, kalau nggak mandi sehari itu baunya tuh udah dahsyat sekali itu. Nah itulah mandilah ketika misalkan nanti mau mimpin sidang tuh. Oke, next. Nah, syarat-syaratnya oke. Tadi ya udah dibahas juga nih, termasuk ke syarat-syarat jadi pimpinannya. Harus tegas, bicara harus jelas. Jangan sampai nanti bicaranya diulang-ulang karena apa? Karena misalkan peserta sidang nggak ngedenger apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Kemudian kita kalau bisa bicaranya juga pakai bahasa baku. Jangan sampai kita pakai bahasa Indomie misalkan, walaupun kita orang Minang semuanya misalkan, uang peserta sidangnya kita pakai bahasa Indomie gitu kan. Pemimpin sidang. Jadi marwahnya nggak bisa, contoh kayak gini nih. Baik teman-teman, kita buka aja lagi ini sidangnya. Udah jam 11 ini, gimana lagi? Nah, Alaiko takah de aku do gitu kan. Nah, jadi harus bahasa formal ya, bahasa formal. Baik teman-teman sekalian, pada saat ini kita sudah menunjukkan pukul 20.00. Nah, untuk itu marilah kita buka persidangan ini. Apakah sepakat dibuka? Nah, itu pakai bahasa formal saja. Ya walaupun logat-logatnya masih ada logat-logat Minang, nggak masalah lah. Minimal kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja. Karena ini kan formal gitu kan. Oke. Kemudian juga nada, kemudian kalimat itu harus diperhatikan ya. Intonasi juga harus diperhatikan. Kapan kita harus tinggi, rendah nadanya itu harus diperhatikan oleh pimpinan sidang. Kenapa bang kita fokus ke pimpinan sidang aja? Karena biasanya yang menjadi sorotan, yang menjadi kendala dalam sidang itu, mau baik jalannya persidangan, salah satu yang mempengaruhi itu yang paling besar adalah pimpinan sidang. Kalau pimpinan sidang nggak mampu mengatur peserta sidang, ya nggak akan baik jalannya persidangan kayak gitu. Kalau peserta sidang ya mungkin bisa nanti dikontrol sama pimpinan sidang. Kalau seandainya pimpinan sidangnya dikontrol oleh peserta sidang itu udah parah gitu.
Makanya pimpinan sidang yang jadi fokus pembahasan di sini. Nanti juga kita akan coba praktek ya, kita akan coba praktek di acara ini setelah selesai menyampaikan materi, nanti kita akan coba praktek. Karena lebih paham nanti ketika kawan-kawan praktek. Ketukan palu, ketukan palu itu sebenarnya nggak ada aturan bakunya ya, dari misalkan dari organisasi, dari MA, dari itu nggak ada sebenarnya. Pengadilan pun nggak ada yang menyatakan harus 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak ada. Cuman nggak jarang yang 4 kali biasanya ganjil ya. 2 kali biasanya ada. 1 kali biasanya serah terima pimpinan sidang atau pengesahan keputusan atau men-skor mencabut kembali persidangan yang memang dia skorsnya itu nggak meninggalkan ruangan. Itu 1 kali. Kemudian 2 kali ketukan. Ini biasanya kebiasaan saja ya, kebiasaan. Jadi sebenarnya teman-teman ketika mengesahkan atau memindahkan palu sidang 2 kali ketukan pun nggak masalah sebenarnya. Cuman untuk membedakan lah antara kita membuat putusan, antara kita memindahkan palu sidang atau melakukan hal-hal yang memang keluar dari ruangan, itu harus dibedakan. Jadi ada 2 kali ketukan, pembukaan dan penjemputan skorsing yang meninggalkan ruangan, ini maksudnya, yang meninggalkan ruangan. Kalau nggak meninggalkan ruangan cukup 1 kali aja. Nah, kemudian 3 kali ketukan biasanya buka dan menutup sidang. Gitu. Kalau seandainya teman-teman membuka sidang di awal itu 3 kali ketukan, ya berarti nutupnya itu 3 kali ketukan gitu. Jangan sampai dibuka di awal 3 kali, ketika nutup 1 kali gitu. Jadi yang paling penting intinya dalam ketukan palu itu adalah konsistensi. Konsistensi ketika teman-teman mengetuk palu itu. Gitu. Kalau di awal menyepakati itu 1 kali, ya udah ke depannya juga menyepakati itu 1 kali gitu. Ya. Nah, kemudian ada 2 pilihan antara sidang secara umum dibuka 3 kali, kemudian misalkan ada 5 sidang pleno. Nah, 5 sidang pleno itu dibuka lagi. Kalau misalkan mau 1 kali ketukan, ya berarti nanti ketika nutup sidang pleno 1 juga dengan 1 kali ketukan. Kalau misalkan mau dibuka 3 kali, ya 3 kali ketukan. Ya, konsisten intinya konsisten. Buka tutup sama ketukannya. Memutuskan harus sama ketukannya, kayak gitu ya. Di aturan bakunya misalkan, Bang, saya kemarin terlanjur misalkan buka sidang 1 kali ketukan, ya nggak masalah, nggak akan dosa juga, nggak akan masuk neraka juga gara-gara salah ngetuk palu gitu loh ya. Ngetuk palunya gimana Bang? Ya ngetuk palunya sama aja kayak kita ngetuk palu ya gimana? Emang ada yang beda ngetuk palu ya? Ngetuk palunya sama, tuk 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 gitu ya. Tapi jangan sampai terlalu semangat juga sampai patah palunya ya. Santai aja, tak 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 gitu ya. Ngetuk palu. Sama kayak saya ngetuk palu ketika kita di bangunan ngetuk paku gitu. Cuman kalau ngetuk paku kan pakai tenaga. Kalau ini cuman ini aja yang bergerak nih kayak gini. Tak tak tak, bukan ini yang bergerak ya. Patah nanti palunya. Kalau misalkan ada juga ketukan berkali-kali untuk apa Bang? Ketukan berkali-kali untuk menenangkan peserta sidang ketika gaduh atau ada beberapa hal yang dilanggar oleh peserta sidang ya dengan ketukan palu. Kayak gitu. Berkali-kali misalnya tak 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 tak. Jadi peserta sidang nanti fokus lagi ke pimpinan sidang kayak gitu. Nah untuk buka tutup pimpinan sidang sebenarnya nggak baku juga aturannya, hanya saja biasanya ada beberapa unsur yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuka sidang. Ini perhatikan ini ya, redaksionalnya biasanya harus ada di situ ucapan hari, tanggal, bulan. Kalau ada misalkan pukul berapa, di gedung apa. Kalau misalkan di Zoom, di ruang virtual Zoom misalkan, sidangnya tentang apa harus disebutkan. Jadi kita mendeskripsikan sidang tersebut dalam membuka persidangan itu gitu. Contoh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Minggu tanggal 22 November tahun 2020, tepat pada pukul 10.00 di ruang virtual Zoom, sidang musyawarah besar lembaga kajian ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terserah nanti panitia apakah terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum ya. Kalau misalkan terbuka ya sebutin terbuka untuk umum. Kalau misalkan tertutup untuk umum ya sebutin tertutup untuk umum ya. Unsur-unsurnya perhatikan ya. Hari, pokoknya tanggal ya, penanggalan, waktu, gedung disebutin di mana. Kalau misalkan di gedung A, kalau misalkan di ruang virtual ya di ruang virtual. Artinya tempat. Kemudian sidangnya tentang apa disebutin gitu. Ya, kayak gitu. Statusnya terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum. Kayak gitu. Sama halnya ketika dalam pemindahan sidang. Jadi pemindahan palu sidang itu nggak
baik karena saya lelah misalkan palu sidang saya serahkan ke pimpinan sidang 2 ke presidium 2 misalkan. Lempar misalkan. Nggak gitu. Pimpinan sidang 1 harus dengan formal juga memberikan palu sidang tersebut. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tepat pada pukul sekian, palu sidang saya alihkan ke presidium 2 misalkan. Presidium 2 juga sama dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tepat pada pukul sekian, palu sidang saya terima. Artinya ketika palu sidang dialihkan ke presidium 2, presidium 3, artinya ya pimpinan sidang beralih ke presidium 2 ataupun ke presidium 3. Kemudian skorsing juga sama. Statusnya tentang sidang diskorsing tepat pada pukul sekian, sidang diskorsing sampai pukul seberapa gitu kan. Nah, ada dalam menskorsing ada 2 istilah. Contoh gini, diskorsing 1 kali 60 dengan 2 kali 30. Apa perbedaannya? Nah, apa perbedaan diskorsing 1 kali 60 dengan 2 kali 30? Kan sama-sama 60 Bang. Iya, betul. Secara matematis ya betul sama-sama 60. Cuman secara makna berbeda. Ketika teman-teman menggunakan istilah 1 kali 60, berarti ya 60 menit itu nggak ada jeda. 60 menit itu diskorsing. Tapi kalau misalkan 2 kali 30, 2 kali 30, berarti 30 menit pertama pimpinan sidang harus menanyakan kembali kepada peserta sidang apakah 30 menit tersebut sudah cukup untuk skorsingnya atau masih diperlukan misalnya. Kalau masih diperlukan berarti lanjut 30 menit lagi. Kayak gitu. Di tengah-tengah dijeda lah ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan 30 menit ini kata peserta sidang, udah pimpinan sidang 30 menit sudah cukup. Oke, 30 menit yang keduanya nggak perlu dilanjutin gitu. Ya. Cuman peserta sidang juga harus jeli melihat situasi dan kondisi misalkan. Waktu udah menunjukkan pukul 12 misalkan. Dia peserta sidang mengusulkan untuk istirahat. Diusulkannya 2 kali 30 menit misalkan. Bayangin aja, orang lagi makan sate atau lagi makan rendang gitu kan 30 menit pertama pimpinan sidang harus naik mimbar lagi, harus naik ini lagi, harus masuk room Zoom lagi menanyakan kepada peserta sidang. 30 menit pertama sudah selesai gimana? Jadi jangan sampai ketika hal-hal tersebut dipakai istilah 2 kali 30 menit itu, apalagi ketika istirahatnya. Kalau kita istirahat ya pakai aja 1 kali berapa menit, 1 kali berapa menit gitu kan. Jangan sampai 2 kali 30 menit, 2 kali berapa menit, karena nanti pimpinan sidang yang kasihan gitu. Saya pernah kayak gitu soalnya, lagi makan rendang, 30 menit pertama nih. Ya udah, ketuk palu lagi, tanyakan ke peserta sidang. Kiranya masih dibutuhkan waktunya. Ya udah, berarti kita makan lagi kayak gitu kan. Jadi peserta sidang juga jangan sampai nanti menyiksa presidium sidang ya. Oke. Istilah-istilah dalam persidangan banyak ya. Ini sebenarnya untuk istilah-istilah ini nanti bisa teman-teman baca, bisa teman-teman searching juga. Skorsing, lobby, pending, mungkin teman-teman juga tahu penggunaannya. Soalnya saya pengen praktek nih teman-teman dengan teman-teman biar nanti bisa paham terkait bagaimana sih mekanisme yang betul sebenarnya dalam persidangan itu, biar nanti teman-teman juga bisa paham secara teknis bagaimana praktik di lapangannya seperti apa gitu kan. Ya, baik. Bentar ya. Ya. Mungkin untuk untuk materi kita cukupkan dulu. Nah, kita akan coba praktik. Berapa tambahan waktunya nih, Rif, untuk praktek sampai jam berapa? Jadi takutnya kelamaan kan teman-teman. Kalau untuk materi sampai jam 9.55 Bang. Terus untuk sesi tanya jawab 15 menit gitu. Oh gitu, berarti iya. Berarti sampai jam 10 lebih lah ya. 10 lebih ya. Iya Bang. Oke. Masih ada waktu berarti. Oke. Jadi untuk praktek Abang coba minta 3 orang tiga orang relawan. 3 orang relawan yang siap untuk menjadi presidium 1, 2, dan 3. Kira-kira siapa? Atau Abang tunjuk langsung aja nih? Bas ya Bang. Siapa? Bas siap. Oh, Farid. Oke, Farid. Oke, 1 Farid. Siapa lagi? Das juga siap Bang. Firdaus. Oke, satu lagi. Nah, ini aja deh. Ada Rizky peserta Bang. Kenapa? Ada peserta kita satu lagi Rizky Bang.
Mana Rizky? Oh, Rizky Ananda. Iya, Bang. Oke, berarti ada 3 ya. Ada 3. Nih, jawabannya gini. Kan dalam presidium sidang itu ada 2. Dia ada presidium sementara, ada presidium tetap. Ya. Presidium sementara ini biasanya dia adalah presidium tetap di tahun sebelumnya. Ya, presidium tetap di tahun sebelumnya. Presidium sementara ini biasanya dia bawakan sidangnya itu hanya untuk membahas tatib dan memilih presidium tetap. Oke. Ya anggap aja misalkan Abang sebagai presidium sementara, oke, sudah ada 3 ya, sudah ada 3. Misalkan Abang udah bacain konsideran tadi. Baik, peserta sidang sekalian, karena 3 orang peserta sidang yang siap untuk menjadi presidium tetap sudah diusulkan. Nanti jadi ketika ditanyakan itu peserta sidang harus aktif, misalkan oleh pimpinan sidang sementara ini bilang bahwa kita akan melakukan pemilihan peserta sidang, ada opsi misalkan. Nah, jadi opsinya itu bukan dari pimpinan sidang, tapi opsinya itu di peserta sidang yang mengusulkan. Baik, izin bicara pimpinan sidang misalkan. Contoh tadi Arif mengusulkan Rizky Ananda misalkan untuk jadi pimpinan sidang. Terus nanti ada yang justru yang mengusulkan diri, nggak masalah. Jadi nanti udah ada 3. Kalau misalkan 3 berarti langsung kan ya. Coba kalau misalkan kondisinya ada 4, ada 5 yang jadi kandidat presidium tetap. Ya, gimana caranya Bang? Ya, yang kelima ini bisa aja nanti mekanismenya misalkan ada yang mengusulkan untuk ditanyakan saja kesediaannya Bang. Atau misalkan ada yang mengusulkan dilakukan aja pertemuan ataupun diskusi antara 5 orang tersebut untuk menentukan 3 orang itu Bang. Nah, itu dalam kondisinya kalau seandainya nanti ada 5 kandidat untuk jadi presidium tetap. Nah, karena sekarang ada kondisinya ada 3, berarti kita bisa langsung mulai. Oke. Baik, peserta sidang sekalian, untuk presidium tetap, kandidatnya sudah diusulkan opsinya. Yang pertama tadi ada Farid, kemudian ada Firdaus, ada juga Rizky. Nah, dari ketiga peserta sidang yang menjadi calon kandidat presidium sidang tetap ini, apakah peserta sidang semuanya sepakat? Nah, jawab semuanya. Sepakat. Kalau sepakat, disepakatin. Sepakat. 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 Ya, karena tidak ada penolakan dan semuanya sepakat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya alihkan ke presidium tetap. Di palu sidang udah alih nih. Nah, silahkan sekarang tentukan presidium 1 siapa, presidium 2 siapa, presidium 3 siapa antara Farid sama Rizky dan Firdaus ini. Siapa presidium satunya? Siapa nih kira-kira? Kalau Daus presidium 2, Bang. Oh, Daus presidium 2. Oh, udah mengklaim ya. Berarti siapa presidium 1? Farid atau Rizky? Rizky presidium Sesuai instruksi Farid, Bang. Presidium 1 Farid ya berarti? Ya udah dari instruksi. Oke. Oh, dari instruksi udah diinstruksikan ya. Oke, mantap lah. Udah di briefing. Jadi Farid presidium 1, Firdaus presidium 2, Rizky presidium 3. Nah, tadi palu sidang udah Abang serahkan tuh. Bagaimana Farid menerimanya? Baik, terima kasih presidium tetap. Palu saya terima. Maka sidang saya mulai pada belum tahu sih, Bang. Nah, gini. Kan tadi Abang misalkan gini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tepat pada pukul 9.50. Dengan ini palu sidang saya serahkan ke presidium tetap. Tak. Berarti gitu. Berarti Farid langsung aja. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini tepat pada pukul 9.51, palu sidang saya terima. Itu aja. Terima. Coba diulang. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pukul 19.50. 9. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pukul 9.51, palu sidang saya terima. Sidang dimulai. Enggak, belum sidang dimulai. Palu sidang saya terima dulu. Jadi ada satu beda-beda nanti. Coba. Terima aja dulu palu sidangnya, ibaratnya kayak gitu. Nah, ulangi coba. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pukul 9.51, palu saya terima.
Palu sidang. Saya Eh. terima. Oke. Itu udah di Farid nih. Nah, jadi nanti peserta sidang mengikuti instruksi Farid ya. Kalau misalkan kata Farid meminta pendapat, ya udah jawab. Kalau minta misalkan pendapatnya apakah sepakat, ya udah kalau sepakat sepakat. Kalau nggak sepakat ya mohon bicara pimpinan sidang atau izin bicara pimpinan sidang kayak gitu ya. Nanti usulkan sama teman-teman peserta sidang kayak gitu. Berarti Farid sekarang nih yang memimpin sidang ibaratnya. Nah, coba ibaratnya saat ini kita sudah bahas tatib lah ya. Bahas LPJ lah. Sudah selesai bahas LPJ nih ya. Sudah selesai bahas LPJ. Kita akan baca konsideran. Nah, coba nanti kan Abang sudah berikan contoh ya. Nah, nanti yang tugas untuk menampilkan slide-slide seperti ini itu adalah Presidium 3 kalau bisa. Nah, Presidium 2 nanti di sini di room chat, bilang di sini di room chat misalkan peserta atas nama apa, misalkan tolong matikan mic-nya. Kalau misalkan harus dihidupkan kameranya, misalkan tolong dihidupkan kameranya, kata si Firdaus ini. Nah, nanti kan si pimpinan sidang 1 dia sedang memimpin sidang. Dia membaca room chat-nya, nanti Presidium 1 nanti memfollow up-nya langsung, bicara langsung ke orang tersebut. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang dilanggar dalam mekanisme persidangan tersebut ya. Nah, coba sekarang kita baca konsideran ya. Nah, coba nanti ini dibaca ya sama Presidium 1 dari awal sampai akhir di sini ya. Baca semuanya tanpa ada yang terlewat lah ibaratnya. Nah, ibaratnya sudah lah ya. Nanti kalau dibaca semuanya nanti lama nanti selesainya. Nih. Ini dalam ini nih. Coba dari sini saja gimana tadi ininya bacanya. Coba. Farid. Presidium tetap. Belum ada dicontohin tadi, Bang. Belum ada ya? Belum, Bang. Tadi kan bentar ya. Mubes lah. Nah, jadi selesai tadi dibacakan semuanya. Jadi ini ya. Memutuskan bla 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 ditetapkan pada tanggal waktu sekian. Presidium tetap Musyawarah Besar Lembaga Kajian Ekonomi Islam tahun 2020. Pimpinan sidang 1 Farid menandatangani. Nah, kemudian nanti Firdaus selaku Presidium 2 langsung nyambung. Pimpinan sidang 2 Firdaus menandatangani. Nah, setelah Firdaus berarti nanti langsung siapa tadi? Nanda ya? Rizky, Bang. Oh, Rizky. Nah, langsung Rizky nyaut nanti di sini. Pimpinan sidang 3 Rizky menandatangani. Nah, kayak gitu. Jadi saling saut nanti. Makanya Presidium 1 2 3 itu memang harus stay di room. Karena nanti akan sama-sama berperan. Nah, coba baca di sini. Presidium Sidang Tetap Mubes Lembaga Kajian Ekonomi Islam 2020, pimpinan sidang 1 menandatangani. Sebutin namanya. Presidium Sidang Tetap Musyawarah Besar Lembaga Kajian Ekonomi Islam 2020, pimpinan sidang 1 Muhammad Farid Iqbal menandatangani. Pimpinan sidang 2 Firdaus menandatangani. Pimpinan sidang 3 menandatangani. Sebutin namanya. Pimpinan sidang 3 Rizky Ananda Siregar menandatangani. Nah, kayak gitu. Santai aja ya, nggak perlu terburu-buru. Rizky Ananda Siregar, nah, santai ya. Pimpinan sidang 3 Rizky Ananda Siregar menandatangani. Jadi harus jelas intonasinya nanti itu. Nah, ini adalah contoh konsideran. Nah, ini belum ke konflik ya, belum ke konflik. Nah, coba sekarang. Ini ibaratnya udah mubes dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam misalkan, udah capek misalkan. Tiba-tiba coba Arif usulkan pergantian presidium. Pergantian pimpinan sidang. Izin bicara pimpinan sidang. Saya ingin, Ana ingin... Belum.
Belum. Belum diizinkan sama pimpinan sidang tuh. Oke. Farid, nanti kalau seandainya ada yang mohon bicara pimpinan sidang atau izin bicara pimpinan sidang, nah, itu adalah hak Farid untuk memberikan apakah boleh diberikan bicara atau enggak itu. Oke, ya. Diizinkan gitu, Bang. Silakan diizinkan atau apalah gitu. Siap. Oke, ulangi. Izin bicara pimpinan sidang. Silahkan. Ana ingin mengusulkan pimpinan sidang 1 diganti ke Firdaus. Dengan mengucap bismillah pada pukul 19.57. Oke, bentar. Saya alihkan Belum. kepada Belum. Jangan buru-buru. Nah, itu kan baru opsi itu. Baru opsi dari Arif. Coba sekarang Fatul nggak setuju tuh. Fatul nggak setuju dipindahin. Gimana caranya? Coba. Izin pimpinan sidang untuk presidium Anasa tidak perlu diganti. usul diterima. Nah, gimana coba Farid menyelesaikan masalah itu? Ini baru satu masalah tuh. Baik, usul saya terima. Untuk pimpinan sidang tetap pada saya sebagai presidium tetap. Gini. Kan tadi ada usulan kan dari Arif kan? Dari Arif bahwa presidium sidang harus diganti. Nah, harusnya Arif tuh nanti sampaikan alasannya kenapa diganti. Misalkan karena kayaknya presidium 1 udah nggak fokus lagi misalkan atau gimana, harus sampaikan alasannya kenapa diganti. Nah, si Fatul tadi bilang saya tetap si Farid pengen memimpin sidang misalkan. Karena ada dua kontradiksi kan, pro kontra di situ. Nah, Farid karena tadi kan pimpinan sidang tuh harus bijaksana, harus adil dan harus bisa menengahi kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya Farid memutuskan pimpinan sidang tetap di saya, atau pimpinan sidang langsung dipindahkan, berarti Fadil melupakan peserta sidang yang lain. Nah, kayak gitu. Artinya ketika ada dua opsi itu, usulnya ditampung, ada dua opsi, pimpinan sidang diganti, pimpinan sidang nggak diganti ya berarti. Nah, kedua opsi ini lemparkan kepada peserta sidang. Peserta sidang ada dua opsi yang diusulkan oleh Arif dan Fatul. Yang pertama, pimpinan sidang diganti, apakah disepakati misalkan? Apakah disepakati? Nanti peserta sidang jawab. Kalau misalkan sepakat, oke, berarti Farid nanti baru. Baiklah, karena peserta sidang sepakat, maka palu sidang dengan ini saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tepat pada pukul sekian, palu sidang saya alihkan ke presidium 2 misalkan. Kalau peserta sidang sepakat. Tapi kalau misalkan peserta sidang belum bulat semuanya sepakat, tidak sepakat misalkan. Nah, coba ditanyakan kembali apakah opsi kedua presidium pimpinan sidang itu tetap berada di saya, apakah sepakat? Enggak sepakat misalkan, berarti ya tetap palu sidang ada di Farid. Kalau misalkan bulat semuanya nggak sepakat dipindah. Oke. Ya, jadi tapi kalau seandainya yang opsi pertama nggak sepakat, opsi yang kedua nggak sepakat. Nah, berarti harus ditanyakan kembali kepada yang pengusul opsi, kepada Arif dan Fatul, untuk menguatkan kembali argumentasi agar kemudian peserta sidang juga ikut nanti supaya bulat ininya itu mufakat ininya usulannya itu kayak gitu. Nah, coba Farid. Tadi kan udah ada dua usul tuh. Nah, gimana? Baik, usul saya terima. Kepada peserta sidang, oke maaf Bang. Baik, usul saya terima. Ada dua usul. Pertama, presidium 1 diganti. Yang kedua, presidium tetap pada saya. Kedua usulan ini saya kembalikan kepada peserta sidang. Untuk usulan pertama, presidium 1 diganti. Bagaimana peserta sidang? Apakah setuju? Setuju, misalkan. Peserta sidang jawab dong. Peserta sidang jawab semuanya. Tidak. Setuju. Tidak. Oh, ada yang tidak tuh. Saya tampung. Untuk usulan kedua, presidium 1 tetap pada saya. Bagaimana peserta sidang? Apakah setuju? Tidak. Karena suara lebih banyak pada usulan pertama, maka
ditetapkan bahwasanya Presidium 1 tetap pada saya. Nah, gini, kalau ini kan ibaratnya kita belum voting kan ya, belum voting. Jadi kita mencari eh, masih terdengar jelas suara tidaknya lah tadi ya. Nah, suara tidaknya. Sampai kita benar-benar nggak mendengar sama sekali kata nggak setuju itu barulah kita putuskan nanti itu. Nah, nanti kalau seandainya masih tetap aja ada ketimpangan-ketimpangan, coba tanyakan kepada yang nggak setuju itu kenapa alasannya. Nah, alasannya kenapa. Nanti sampai nanti keputusan itu klek langsung oke ada gitu, ada putusan bahwa pindah atau nggak pindah. Kalau misalkan tetap dengan musyawarah nggak sepakat, ya udah adakan lobby nanti antara Arif dengan Fatul nih. Arif dengan Fatul gimana lobby ini, lobby kedua belah pihak ini supaya mereka saling saling menguatkan argumen, tapi nanti akan ada keputusan akhirnya. Kalau nggak putus dengan lobby, baru nanti voting. Baru nanti voting misalkan, silakan siapa yang setuju diganti, baru 1, 2, 3, 4 dihitung. Nah, gitu. Itu mekanismenya kayak gitu. Ya coba gimana tadi. Ulang dari awal, Bang. Ya, coba. Oke, baik. Kedua usul saya terima. Usul pertama, bahwasannya peserta... Baik, kedua usul saya terima. Usul pertama, bahwasannya Presidium 1 diganti dengan Presidium 2. Dan usul kedua, Presidium 1 tetap pada saya. Untuk usul pertama, Presidium tetap pada saya. Apakah semua peserta sidang setuju? Setuju. Setuju. Tidak. Setuju. Baik, kita lanjut pada usul kedua dahulu. Untuk usul kedua, Presidium 1 tetap pada saya. Apakah semua peserta sidang setuju? Tidak. Karena kita mendengar beragam suara di sini, maka kita akan lakukan voting terlebih dahulu. Untuk usul pertama, bahwasanya Presidium 1 digantikan dengan Presidium 2, silakan. Nah, bentar. Farid, jangan dulu voting. Coba tanyakan kembali ke Arif dan Fatulnya. Gimana Arif dan Fatul gitu kan suaranya? Ada apakah ada penjelasan penguat agar nanti peserta sidang ini dia paham apa yang diusulkan Arif dan juga Fatul gitu kan, kayak gitu, biar lebih menguatkan. Boleh juga misalkan Farid misalkan menjelaskan kayak gini, kalau seandainya sampai akhir nanti nggak ada keputusan ini, nanti kita akan menghambat nih menghambat persidangan kawan-kawan gitu kan, peserta sidang semuanya. Jadi tolong silahkan tentukan salah satu dan menurunkan egonya misalkan kayak gitu. Jadi biar peserta sidang juga nggak sama-sama kukuh dalam persepsinya bahwa peserta sidang ini tetap pokoknya harus diganti atau tetap pokoknya nggak diganti kayak gitu. Harus ada salah satu nanti yang mengalah, pimpinan sidang yang perlu menjelaskan hal tersebut kayak gitu. Coba Farid. Baik, karena kita mendengar beragam suara dari peserta sidang. Nah, saya kembalikan kepada Arif. Siapa tadi, Bang? Arif dan Fatul untuk menyampaikan kembali argumennya, memperjelas agar peserta sidang dapat lebih memahami mengenai argumen tersebut. Silakan kepada Arif terlebih dahulu. Izin bicara pimpinan sidang. Silakan. Ana melihat saudara Farid sebagai pimpinan sidang 1 itu sudah kelelahan. Dan Ana tetap mengusulkan untuk diganti menjadi saudara Firdaus untuk pimpinan sidang. Baik, terima kasih Arif. Saya tampung dahulu. Kepada Arif sama apa? Yang kedua siapa tadi, Bang? Fatul. Kepada Fatul, silakan untuk kembali memperjelas argumennya. Izin bicara Presidium 1. Silakan Fatul. Baik, karena Ana tadi udah untuk tetap Presidium 1, mungkin benar juga apa kata Abang Arif tadi, mungkin Presidium 1 juga lelah, mungkin Ana usul ulang balik bahwasanya Presidium 1 dialihkan kepada Presidium 2. Nah kan, jadi ini kan kalau misalkan semuanya sering menjelaskan kembali, akan ada solusi nanti sebelum kita melakukan voting kayak gitu. Contohnya Fatul tadi ternyata dia logowo mengiyakan argumentasi Arif kayak gitu kan, dia nggak mengkonter lagi kayak gitu kan. Artinya kalau seandainya Fatul mengiyakan argumen Arif, itu sih adalah
diganti presidiumnya kayak gitu. Nah, nanti walaupun misalkan sudah satu opsi, tetap Farid harus menanyakan kembali kepada peserta sidang. Apakah opsi pertama disepakati? Nah, kalau misalkan bulat sepakat, oke sepakat. Kalau nggak sepakat, tanyakan kenapa nggak sepakat. Mungkin dia ada opsi lain kayak gitu. Nah, coba. Baik, karena kita telah mendengar penjelasan argumen dari Arif dan Fatul, dan ada kesamaan di sini bahwasanya presidium 1 tetap pada saya kembalikan lagi kepada peserta sidang. Semuanya setuju? Apanya setuju nih? Nah, coba setuju apa gitu. Baik, karena kita mendengar adanya kesamaan argumen pada Arif dan Fatul bahwasanya presidium 1 tetap pada saya. Apakah semua peserta sidang setuju bahwasanya presidium 1 tetap pada saya? Bukannya dipindahin ya kalau usul Tadi Arif? ada perubahan bukannya, Bang? Tadi Enggak. Oh, maaf. Nah, fokus. Nah, itu fokus. Nanti kalau dalam sidang asli nanti jangan sampai nanti di pimpinan sidang dikritik oleh peserta sidang karena nggak fokus. Nah, ini makanya fokus. Oke ya, coba Farid. Tadi Semangat, usul semangat. pertama digantikan, usul kedua tetap, gitu Bang. Ya. Oke, baik. Setelah mendengar penguatan argumen dari Arif dan Fatul, kepada peserta sidang saya sampaikan bahwasannya karena mengingat waktu yang sangat singkat dan keputusan yang harus kita dapatkan dengan tempo yang singkat-singkatnya, maka di sini saya mohon pengertian dari peserta sidang untuk dapat memilih menyatakan suara mengenai dua usul tersebut. Kembali saya sampaikan bahwasanya usul pertama bahwa presidium 1 digantikan dengan presidium 2, dan usul kedua presidium 1 tetap pada saya. Bagaimana peserta sidang? Untuk usul pertama, apakah setuju bahwasannya presidium 1 digantikan dengan presidium 2? Setuju. Setuju. Anggap semua setuju tuh. Setuju. Nah, jadi ya, Iya, Bang. Lanjut, Bang. lanjut. Usul kedua, bahwasannya presidium 1 tetap pada saya. Apakah setuju? Tidak. Tidak setuju. Tidak. Simpel kan, Bang? Nah, simpel kayak gitu. Oke. Nah, jadi baik karena peserta sidang semuanya sudah sepakat, saya digantikan oleh presidium 1, ya maka dialihkan perlu sidang kayak gitu. Jadi dan nanti untuk ini pimpinan sidang kepada peserta sidang ini saja misalkan karena kan kita nggak tahu nih dia apakah senior atau enggak, balik panggil aja saudara Arif atau saudara Fatul, atau misalkan kalau misalkan dalam lembaga dakwah panggil aja misalkan kepada Akhina Arif, kan lebih ini kepada Akhina Fatul. Kalau misalkan sidang umum ya saudara Arif atau saudara ini. Tapi kalau seandainya misalkan kenal atau misalkan tahu dia ini panggil aja misalkan kepada Bang Arif, kepada Bang Fatul, atau udah Arif, udah Fatul. Nah, kalau misalkan ini. Tapi kalau untuk cari aman ya saudara atau Akhina kayak gitu. Kayak gitu Farid. Oke, berarti tadi udah sepakat tuh peserta sidang dialihkan perlu sidang. Ya, gimana sekarang kelanjutannya? Baik, setelah mendengar suara dari peserta sidang, maka saya putuskan bahwasannya untuk presidium 1 dialihkan kepada presidium 2. Dengan mengucap bismillah pada pukul 10.10, palu sidang saya alihkan kepada presidium 2. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tepat pada pukul 10:11, palu sidang saya terima. Palu 1. Oke. Ketuk palu. Palunya kemana? Kedengaran? Udah ya? Enggak kedengeran. Coba ulangi. Pakai handset, Mas. Kenapa? Udah kedengaran, Mas? Enggak pakai handset, Mas. Oh, oke. Enggak apa-apa. Oke, baik. Ibaratnya ini kan udah pindah nih ke presidium 2 nih ya. Ke presidium 2. Nah, ini udah jam berapa? Jam 10.12 ya. Udah hampir beres ya. Nah, jadi kita anggap
persidangan ini misalkan udah hampir beres ya, udah selesai. Nah, sebenarnya banyak lagi problematikanya teman-teman sekalian. Contoh misalkan tadi kan perbedaan pendapat tuh antara Arif dengan Fatul. Nah, jadi pimpinan sidang bagaimana cara mengondisikan itu. Nah, belum lagi misalkan perbedaan pendapat terkait substansi, hal-hal yang substansial. Contohnya misalkan kita pengennya bahas tentang ADRT ini bab per bab atau pasal per pasal atau ini per ini gitu. Itu hal-hal yang substansial misalkan. Kita juga hal yang teknis. Kalau yang substansial misalkan kita pengen quorumnya ini 1,5 plus 1 gitu kan. Kita pengen peserta peninjaunya ini juga punya hak bicara, hak suara misalkan itu dan semacamnya. Hal itu belum lagi perbedaan-perbedaan itu gitu kan. Nanti pimpinan sidang harus mampu untuk menjadi penetral. Usahakan kita jauhilah voting gitu kan. Cuman ketika mentok-mentok banget ya nggak masalah. Salah satu cara menghindari voting itu seperti tadi. Tanyakan kembali argumentasi yang memang dia pro, tanyakan kembali argumentasi yang kontranya kayak gimana, biar nanti si peserta sidang yang akan memutuskan apakah sepakat atau enggak. Nah, bisa aja nanti Fatul ini tadi tetap argumentasinya misalkan tetap di kontra, tapi penjelasan si Arif lebih detail. Nanti peserta sidang bakal lebih bulat misalkan ke si Arif. Bisa aja misalkan lebih bulat ke si Fatul kayak gitu. Jadi tetap harus kita pimpinan sidang ini nggak boleh memutuskan sendiri, gitu. Nggak boleh memutuskan sendiri, tetap harus ditanyakan kepada peserta sidang. Nah, oke. Firdaus sekarang jadi presidium 2 ya. Presidium dia istilah presidium tetap ya. Presidium 1 tetap Farid, presidium 2 tetap Firdaus, presidium 3 tetap Rizky. Cuman pimpinan sidangnya beralih ke Firdaus kayak gitu ya. Beralih ke Firdaus. Nah, gitu ya. Berarti tugas dari Firdaus tadi sebagai presidium 2 itu beralih ke Farid kayak gitu. Untuk keamanan dan semacamnya, untuk teknis, hal-hal teknis yang nggak bisa dikoordinir oleh pimpinan sidang sebelumnya lah ya. Nah, sekarang coba Firdaus misalnya. Firdaus ini tiba-tiba dia ibaratnya itu AFK, AFK, atau misalkan sinyalnya nggak ada misalkan, atau misalkan tiba-tiba dia mic-nya nggak bisa bicara atau gambarnya nggak bisa kelihatan. Sedangkan pimpinan sidang udah beralih ke Firdaus. Nah, gimana caranya seluruh peserta sidang mengatasi itu? Karena kita nanti akan menghadapi sidang online. Gimana caranya? Jadi Firdaus pura-puranya diem aja dulu ya. Pura-puranya dia Firdaus nggak ada sinyal. Oke, Bang. Nah, gimana caranya? Nih, Firdaus nggak ada nih. Gitu. Anggap abang nggak ada itu. Jadi teman-teman udah lagi sidang nih. Nah, gimana caranya? Dialihkan lagi. Kenapa? Dialihkan lagi. Entar. Nah, anggap aja ini lagi sidang gitu. Jadi langsung eksekusi aja apa solusinya gitu. Nanti kita bahas. Langsung eksekusi aja apa solusinya. Dari Daus, Bang? Enggak, Daus pura-puranya diem, pura-puranya nggak ada. Nah, Daus pura-puranya nggak ada. Nah, ini beratnya bukan lagi ngisi materi gitu. Ibaratnya lagi sidang gitu. Firdaus nggak ada. Ah, gimana peserta sidang? Tinjau kembali. Ya. Mungkin bisa dimusyawarahkan lagi, Bang, atau dipindahkan ke presidium 3. Nah, gini, kan Firdaus tadi kan nggak ada nih kan. Ibaratnya Firdaus nggak ada nih. Firdaus sebagai pimpinan sidang left misalkan atau nggak ada. Nah, presidium 3 atau presidium 1 nanti coba langsung mengambil alih, tapi bukan langsung memimpin sidang. Langsung mengambil alih menjadi ad hoc lah hebatnya, pimpinan sidang sementara. Jadi cuman harus tetap ditanyakan kepada peserta sidang. Misalkan gini, misalkan nanti yang ngomong misalkan Farid atau Rizky ya, Farid atau Rizky, misalkan Farid aja deh, Farid bisa ngomong. Baik peserta sidang sekalian, karena pimpinan sidang kita Firdaus itu terkendala jaringan dan juga tidak bisa mengikuti di room ini. Nah, bagaimana peserta sidang? Apakah peserta sidang punya solusi? Ditanyakan solusinya kayak gitu. Punya solusi. Nanti peserta sidang yang akan mengusulkan misalkan. Saya punya solusi misalkan. Nah, kalau bisa nanti telepon dulu si Firdaus ini. Bagaimanapun hubungi aja Firdaus ini gimana caranya supaya palu sidang dialihkan kembali ke presidium 3 atau presidium 1. Kayak gitu ya. Dengan misalkan karena Firdaus misalkan ternyata Firdaus ini memang paketnya habis, paket datanya misalkan. Harus ada yang menghubungi Firdaus misalkan, ya.
dan didengarkan kepada seluruh peserta sidang bahwa palu sidang dialihkan ke Farid lagi kayak gitu. Itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, kan sebelum sidang dimulai, teman-teman bisa bahas tatib. Nah, sertakan dalam tatib itu bahwa teman-teman, ketika ada dalam bab ini ya, misalkan bab pimpinan sidang, bahwa ketika pimpinan sidang tidak bisa melanjutkan karena terkendala teknis, secara otomatis palu sidang dialihkan ke presidium 1 atau presidium 2. Atau misalkan ke presidium selanjutnya secara berurutan. Artinya kalau seandainya presidium 2 yang memimpin sidang sebelumnya, berarti langsung ke presidium 3 jadi pimpinan sidang. Kayak gitu. Ya. Itu cantumkan di ADRT biar nanti gampang. Biar nanti nggak bingung ketika teman-teman ada masalah seperti ini kayak gitu. Ya, itu ada 2 solusi. Jadi presidium 2 dan 3 nanti nggak bisa langsung memimpin sidang karena palu sidang masih tetap ada di Firdaus kayak gitu. Salah satunya adalah cara tanyakan kepada peserta sidang dan itu harus tetap disepakati lagi oleh peserta sidang. Kayak gitu ya. Oke, coba Firdaus. Ternyata Firdaus udah left nih, udah left. Coba lakukan solusi yang kedua tadi, kira-kira mana yang mau dipakai. Baik, berhubung karena adanya kesalahan jaringan, presidium 1 kita tidak dapat hadir. Maaf Bang, salah. Baik, karena ada gangguan jaringan pada presidium 1, apa namanya Bang? Presidium pertama. Presidium 2. Presidium 2 sebagai pimpinan sidang. Pimpinan sidang, oke, maaf. Baik, karena ada kesalahan jaringan pada presidium utama sebagai pimpinan sidang kita. Presidiumnya tetap presidium 2, cuman sebagai pimpinan sidang. Baik, karena ada gangguan jaringan pada pimpinan sidang, untuk itu sidang akan saya ambil alih sementara kembali. Saya akan kembalikan kepada peserta sidang. Apakah setuju? Setuju. Sama itu Bang, sama Daus. Kenapa? Jadi telepon Daus gitu Bang. Iya. Untuk kita coba hubungi Daus misalkan. Hubungi Daus. Karena Daus kalau setuju, maka saya akan mencoba hubungi Daus sebagai bentuk persetujuan dari Daus bahwasanya pimpinan sidang dialihkan kembali kepada saya. Minta waktu juga bilang, Bang. Apa? Minta waktu buat menghubungi. Iya, halo. Ya, minta waktu juga kepada peserta sidang berapa menit kayak gitu, secara teknisnya ya. Peserta sidang saya minta waktu kali-kali juga gitu. Enggak, kira-kira baik peserta sidang berapakah waktu yang kira-kira dibutuhkan untuk menghubungi itu? Silakan usulkan dari peserta sidang. Jadi semuanya dari peserta sidang gitu loh. Jadi pimpinan sidang ini bersifatnya pasif dia, pasif. Kayak gitu. Baik, peserta sidang. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghubungi presidium pimpinan utama tadi? Oke, bentar Farid. Kayaknya udah kelewatan ya, udah 10.20 kayaknya. Nah itu secara teknis saja nanti tadi udah Abang sampaikan ya. Pokoknya kalau misalkan ada kendala seperti itu, nanti coba hubungi lagi Firdaus. Kalau misalkan memang nggak ada di tata tertib ya, nggak ada di tata tertib bahwa ketika presidium pimpinan sidang left, maka secara otomatis presidium 2 dan 3 yang akan menggantikan. Nah kalau misalkan nggak ada, kalau ada ya nggak perlu ditelepon, jadi otomatis langsung diambil alih aja kayak gitu. Ya, paham ya? Terus nanti tinggal dipraktekkan aja. Nanti nutup sidang juga sama kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan. Untuk teori dan praktek hanya itu saja mungkin yang bisa Abang sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dikembalikan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, sangat bermanfaat sekali materi teknik sidang sampai ke praktek juga ini. Berhubung juga karena durasi, kalau satu pertanyaan bagaimana Bang? Nggak apa-apa. Kalau ada satu pertanyaan. Baik, kalau dikembalikan kepada peserta. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo nanya.
Harus nanya ya. Oh, mungkin Daus ada pertanyaan, Bang? Gimana? Izin moderator, izin Oh. bertanya. Oh, ya. Oke, Firdaus, silakan. Baik, terima kasih, Bang. Mungkin langsung aja, Bang. Tadi pertanyaan Daus itu, Bang, mengenai permintaan pendapat kepada para peserta dari Iya, Daus? pimpinan Halo, sidang Daus? gitu, Bang. Halo, Bang. Kedengaran, Bang? Halo, iya. Dilangi, Bang. Pertanyaan Daus itu, Bang, mengenai tentang menanyakan pendapat kepada para peserta sidang gitu, Bang, dari pimpinan sidang. Itu bagaimana menentukan yang peserta setuju dan tidak setujunya gitu, Bang? Apakah cuma dengan pesertanya bilang setuju atau tidak setuju aja gitu, Bang? Gimana menentukannya, Bang? Berapa jumlah setuju dan tidak setujunya gitu, Bang? Terima kasih. Oke. Baik, Daus ya. Tadi jadi intinya gimana caranya pimpinan sidang menentukan bahwa semuanya sudah bulat ya, misalkan sudah bulat bahwa semuanya lebih sepakat setuju gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, pokoknya usahakan jangan ketika misalkan gini, apakah teman-teman, jadi pertanyaan presidium sidang itu harus mengandung makna apakah sepakat atau tidak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Apakah ujung-ujungnya apakah sepakat kayak gitu kan? Apakah sepakat? Nah, berarti nanti peserta sidang itu nanya jawab sepakat atau tidak sepakat kayak gitu. Nah, ketika ditanyakan misalkan apakah sepakat, semuanya telinga presidium sidang ini misalkan udah memang nggak ada yang bilang nggak sepakat, maka itu berarti yang disepakati kayak gitu. Jadi udah nggak ada satu celetukan nggak sepakat. Kalau tetap ada, berarti itu belum sepenuhnya orang tuh mufakat kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak sepakat, tanyakan yang nggak sepakat itu kenapa gitu loh. Tanyakan yang nggak sepakat itu kenapa. Karena dia pasti punya alasan nggak sepakat. Tanyakan kenapa nggak sepakat. Tanyakan. Kalau misalkan banyak yang nggak sepakat, minimal yang mewakili siapa yang nggak akan mewakili kenapa nggak sepakat gitu kan. Kalau punya opsi yang biasanya dia opsinya alasan nggak sepakat itu biasanya sama. Kalau beda ya silakan tanyakan kembali. Sampai nanti misalkan ketika mereka menyampaikan argumentasi yang nggak sepakat itu, nah si yang sepakat itu diwakili juga oleh yang sepakat menjelaskan kembali argumentasi, sehingga nanti ketika sudah sama-sama saling menjelaskan kembali, ya presidium sidang tanyakan kembali ke peserta dengan penjelasan dari kedua belah pihak tadi, apakah tetap akan sepakat. Nah, kalau misalkan sudah bulat semuanya sepakat, sampai pokoknya nanti udah berkali-kali misalkan semuanya tetap nggak sepakat, ada yang nggak sepakat terus, lakukan lobby itu biarkan antara si sepakat yang sepakat dengan yang nggak sepakat yang menyelesaikan gitu loh. Sehingga akhirnya nanti disimpulkan yang menyampaikan bahwa oh ternyata yang nggak sepakat dia mengalah misalkan kayak gitu. Nah, jadi usahakan gimana caranya nggak ada yang suara itu nggak didengarkan. Nanti baru kalau seandainya dengan lobby pun nggak selesai, barulah dengan voting kayak gitu. Jadi dari situ Daus. Jadi usaha sampai nggak ada yang nyeletuk nggak sepakat itu berarti mufakat kayak gitu. Itu Daus. Gimana Daus? Udah Iya, Bang? cukup? Udah cukup Daus? Udah, Bang. Alhamdulillah. Siap. Kalau nggak cukup nanti bisa diskusi lebih lanjut. Izin bertanya moderator. Satu pertanyaan lagi, ke apa Bang? Nggak apa-apa. Ini Kalau abang nggak apa-apa, teman-teman aja yang nanti gimana, nggak masalah kalau abang. Mau 2, mau 3 juga. Silakan, siapa Riri? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Permatasari dari jurusan manajemen tahun 2020. Bang izin bertanya, misalnya nanti kalau di sidang tuh boleh nggak presidium sidangnya cewek? Okay. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya, sejujurnya ya, boleh-boleh saja presidiumnya itu mau akhwat, mau ikhwan ya. Cuman rata-rata kalau seandainya di LDK atau di LDF, lembaga dakwah di fakultas atau di kampus, itu biasanya rata-rata ikhwan atau cowok. Kan jarang ada yang perempuan. Cuman
dikembalikan aja ke panitia gimana. Kalau misalkan dibolehkan oleh peserta sidang juga nggak masalah. Misalkan kalau dibolehkan ada salah satu presidiumnya dari akhwat, ya nggak masalah sebenarnya gitu. Dalam sidang secara umum, secara global ya nggak masalah. Banyak kok pimpinan sidang perempuan, bahkan justru pimpinan sidang. Kayak gitu. Kalau misalkan organisasi-organisasi yang lain nggak masalah. Kalau tergantung dikembalikan kepada organisasinya. Kalau misalkan di LK-nya membolehkan ya nggak masalah. Kayak gitu. Gitu, Riri. Baik, syukron Bang. Oke, Evan. Ada lagi nggak? Ada satu lagi Bang. Boleh nggak Bang? Gimana? Terserah moderator gimana, boleh nggak? Oh, nggak apa-apa. Tadi dapat konfirmasi masih bisa diberikan waktu. Persilakan ke Kevin. Silakan Kevin. Baik, izin bertanya Bang. Untuk tadi itu kan Bang, misalkan udah dari jam 8 sampai jam 8 malam nih sidangnya. Nah, terus tapi tidak ada yang mengusulkan tuh untuk pergantian presidium satunya. Tapi presidium satunya ini udah capek Bang. Gimana tuh Bang? Mau pindah ke presidium 2-nya. Terima kasih Bang. Oke. Sebenarnya bisa aja gini, presidium 1 misalkan gini, presidium 1 udah kelelahan banget, udah pucat wajahnya gitu kan, udah mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, sariawan dan semacamnya misalkan ya. Udah nggak udah nggak memungkinkan misalkan. Peserta sidang nggak juga peka misalkan untuk mengganti pimpinan sidang. Sebenarnya pimpinan boleh aja misalkan peserta sidang sekalian misalkan sebelum kita melanjutkan ke agenda pembahasan berikutnya, berhubung kondisi saya tidak memungkinkan lagi sepertinya untuk melanjutkan karena misalkan saya kurang sehat atau misalkan saya ada hal lain lah yang bisa menghambat saya untuk memimpin sidang, apakah peserta sidang saya sepertinya terkendala gitu kan untuk memimpin sidang selanjutnya. Untuk selanjutnya tapi keputusan selanjutnya diserahkan kepada peserta sidang bagaimana solusinya kayak gitu kan. Ini ibaratnya kayak kita ngode secara langsung kepada peserta sidang, memberitahu bahwa kondisi kita nggak fit. Nanti peserta sidang yang harus peka, masa udah dikode secara langsung nggak peka juga peserta sidang. Usulkanlah oleh peserta sidang nanti izin bicara, misalkan pimpinan sidang berdasarkan penjelasan dari pimpinan sidang, saya mengusulkan presidium sidang dialihkan, kayak gitu. Boleh kok ngode pimpinan sidang kayak gitu. Malah saya sering ngode kalau saya lagi mimpin sidang misalkan, baik silakan peserta sidang kalian untuk minum dulu gitu kan. Berhubung saya tidak ada air minumnya, nanti saya minumnya nyusul aja misalkan. Itu ngode panitia supaya saya dikasih air, bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi fleksibel aja, nggak sampai kita nyiksa presidium sampai sampai kelelahan di situ. Boleh kok ngode gitu. Tapi bukan berarti karena saya kelelahan maka saya putuskan saya ganti pimpinan sidang, nggak kayak gitu. Kalau di hakim pengadilan boleh kayak gitu. Boleh terserah pimpinan, terserah hakim ketua. Tapi kalau di organisasi, di musyawarah besar organisasi nggak boleh kayak gitu karena yang menjadi subjek utama itu ya peserta sidang kayak gitu. Itu Kevin. Baik Bang, syukran Bang. Kevin. Baik, dari peserta masih ada yang ingin bertanya? Ada Bang, ada Bang. Oke, dipersilakan Farid. Ini Bang mengenai kebebasan peserta sidang. Karena pada suatu waktu kemarin itu Bang, Bang juga pernah ikut simulasi sidang. Nah, itu peserta sidang tuh sampai ngancam saya lempar kursi ini nanti gitu Bang. Terus juga mengenai kebebasan berbahasa presidium gitu Bang. Apakah kan ada cara dalam melobi itu kan ada cara tersendiri orang-orang gitu Bang, seni memimpinnya gitu Bang. Gimana tuh Bang? Pertama untuk sikap itu kan sebenarnya ditentukan dalam tatib ya. Bagaimana peserta sidang menyampaikan argumen dengan baik dan benar dan semacamnya itu dalam tatib diatur. Nah, kalau seandainya menurut pimpinan sidang itu sudah tidak sesuai, sudah misalkan kelewatan, pimpinan sidang berhak mengusir dia gitu atas kesepakatan peserta sidang. Kayak gitu. Berhak mengusir dia dari ruangan gitu. Misalkan kayak gini. Contoh, pimpinan sidang nggak bijaksana dan semacamnya, saya lempar nih kursi, kan itu udah membuat gaduh banget gitu kan. Nah, pimpinan sidang ketok palu berkali-kali, tolong diam terlebih dahulu. Jadi harus tegas, biar kita nggak memandang apakah dia senior atau enggak. Yang jelas kita saat ini pimpinan sidang, jadi harus tegas, harus punya keberanian seperti itu. Kita harus tegas. Baik peserta sidang karena sudah
melewati batas yang memang sudah ditentukan dalam tatib bahwa dalam menyampaikan argumen harus seperti ini misalkan, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kaedah-kaedah dalam hal persidangan yang baik gitu, maka dengan saya sudah juga misalkan oleh pimpinan sidang sudah dikasih beberapa kali peringatan juga tidak selesai, maka dengan ini bagaimana peserta sidang jika peserta yang atas nama itu dikeluarkan, apakah sepakat? Nah, nanti peserta sidang sepakat. Tetap peserta sidang, pimpinan sidang nanya ke peserta sidang. Karena sudah dikasih peringatan berkali-kali, kita dengan ini saya jika peserta sidang atas nama Adrian misalkan akan dikeluarkan, apakah disepakati? Sepakat. Kalau keluar, Adrian mau nggak mau harus keluar. Kalau misalkan tetap nggak mau keluar, harus ada di situ tim keamanan lah. Tim keamanan yang memang usir dia keluar gitu loh. Kayak gitu. Sering kok kayak gitu. Dulu waktu abang sidang di FSL DKN di Riau dulu ya. Abang kan jadi presidium tuh di situ. Nah, jadi ada yang memang dia ngotot gitu. Dia ngotot banget nggak mau diinian. Yang harusnya yang justru sebenarnya lebih enak kalau yang mengusulkan itu jadi peserta sidang dengan berbagai pertimbangan, misalkan pimpinan sidang tolong diusir saja misalkan kayak gitu. Itu nggak masalah sampai kayak gitu kok. Usir persidang kalau memang dia memang layak untuk diusir. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua terkait bagaimana mekanisme melobi orang ya, melobi atau gimana tadi? Bebas berbahasa. Gimana? Tadi Bang ada soal bahasa baku tuh Bang. Oh iya. Nah di sini Bang mau nanya tentang kembali ke batasan lagi Bang, batasan kebebasan seseorang dalam melobi berbahasanya gitu Bang. Kan apa yang terjadi itu kan udah kontradiksinya udah yang dipikirin itu kan udah beda-beda gitu Bang, cara ngaturnya udah seni lagi gitu Bang. Nah, seni mengatur gitu ya. Pokoknya tetap si pimpinan sidang harus tenang ya, harus tenang pembawaannya, harus tetap tenang. Jangan merasa tertekan dan panik. Artinya ketika ada dua orang yang memang berbeda pendapat itu, ya kita dengarkan saja dulu mereka. Poin-poin intinya kita harus bisa menangkap. Kemudian ketika sudah poin-poinnya tertangkap, walaupun kita misalkan sudah menganggap bahwa oh ini memang yang argumentasi ini yang benar nih, cuman kita nggak boleh memihak kepada salah satu pihak. Artinya kita dengarkan saja terlebih dahulu kedua argumentasi tersebut. Nah, ketika memang sudah mentok dan sudah orang nanti kelihatan muter-muter di situ nggak jelas, barulah pimpinan sidang memutuskan bahwa kita dari tadi sudah berargumentasi sudah melakukan berbagai upaya untuk mendengarkan kembali argumentasi, maka karena tidak putus dengan musyawarah mufakat, maka kita akan melakukan lobby. Apakah disepakati gitu kan lobby? Oke, sepakat lobby. Nah, maka silakan Arif dengan Fatul misalkan yang berbeda pendapatnya tadi kan, Arif dengan Fatul silakanlah melakukan lobby berdua di dalam ruangan terpisah. Tentukan nanti siapa sebenarnya argumentasi yang akan kita ambil gitu. Sehingga nanti pimpinan sidang dapat memutuskan. Kayak gitu aja. Jadi kita nggak perlu repot memutuskan dengan lobby tersebut. Nah, terus dengan lobby itu artinya Arif dan Fatul yang menyelesaikan, si pro dan si kontra yang menyelesaikan masing-masing. Nanti bisa saja si pro yang mengalah, bisa saja si kontra yang mengalah gitu. Artinya nanti di antara dua pro kontra ini menyampaikan kepada pimpinan sidang. Akhirnya keputusannya adalah si argumentasi si pro yang diambil. Nah, kayak gitu. Barulah putuskan di situ oleh pimpinan sidang. Nah, kalau misalkan nggak putus juga, semuanya tetap nggak ada yang mau ngalah gitu kan. Ya udah voting, selesai. Jadi kita sebenarnya pimpinan sidang enak, nggak perlu mikir ini itu. Karena untuk argumentasi itu ya kita hanya bisanya menengahi. Keputusan tetap ada di orang-orang yang menyampaikan argumen dan peserta sidang kayak gitu. Gitu Farid. Oke Bang. Oke. Kemudian di chat ya ada yang nanya juga nih. Itu kan ada tapi kedua pihak tetap bersikukuh dan dengan argumennya dari bagian. Nah, seperti tadi Nia Mai Yulita yang tanya di ini nih di room chat. Seperti tadi, kalau misalkan bersikukuh tetap dengan argumentasinya, lakukan lobby antara kedua belah pihak tersebut. Biarkan kedua belah pihak tersebut yang menyelesaikan. Ya. Nanti setelah setelah selesai di lobby, lakukan lobby. Kalau misalkan nggak tetap juga, baru lakukan voting. Kayak gitu. Kalau misalkan voting nggak selesai juga, Bang, misalkan voting tetap aja 50-50 hasilnya. Yang memilih gimana. Lakukan terus voting sampai ada 50+1 kayak gitu. Kayak gitu loh.
Dengan cara apa? Dengan cara misalkan setelah voting tetap 50-50, berikan lagi kesempatan untuk menjelaskan argumentasi, menguatkan kembali. Tetap masih 50-50. Lakukan terus sampai ada hasil. Mungkin tuh sampai mereka pasti bosan tuh nanti. Ketika memang tetap ada 50-50 itu tetap pasti hasilnya nanti ketika di akhir akan ada 50/1. Kayak gitu. Kayak gitu mungkin Farid dan Nia. Dikembalikan ke moderator. Baik Bang, dari Ikhwah masih ada yang ingin bertanya? Udah gak ada kayaknya. Berhubung waktu juga masih Iya. cukup banyak sebenarnya. Oh, masih banyak ya. Sampai jam berapa kita? Sebetulnya hari ini penutupan juga sampai sebelum zuhur. Oh, sampai sebelum zuhur. Jadi ini materi terakhir. Oh, iya. Gak apa. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali, silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Baik. Jadi Bang, sesuai dengan udah penjelasan tadi Bang, udah penasaran juga kalau untuk musyawarah atau sidang di LK itu kayak gimana, Bang? Apakah sama dengan kalau sidang di LK itu lembaga di LK ini sama seperti yang sidang umum ini, Bang? Maksudnya apakah sama dengan sidang di organisasi lain gitu maksudnya? Maksudnya itu sama dengan sidang yang kita pelajari saat ini gitu, Bang. Oh, iya. Rata-rata seperti itu. Ya, karena suara siapa itu ya? Nah, karena ini yang Abang sampaikan ini adalah materi umum yang biasa dipakai di organisasi-organisasi, baik itu organisasi di umum ataupun organisasi di keislaman ya. Di LPI sama, di FSI sama, di FSLDK juga sama. Ya, di organisasi yang membedakan kalau misalkan di LDK ya paling peristilahan yang bedanya, kayak misalkan kalau misalkan umum biasanya pakai saudara, kalau di lembaga dakwah misalkan pakai anak antum, pakai akhi, kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus biasanya kalau di lembaga-lembaga dakwah itu biasanya lebih soft ininya, penyampaiannya lebih adem, lebih kalem gitu kan, lebih atal, nggak emosional lah. Beda dengan organisasi umum misalkan yang dia kan banyak orangnya yang ibaratnya bukan organisasi keislaman ya, organisasi umum lah, banyak kepalanya justru lebih bebas yang ngomong gitu kan. Wah, banyak lah, dinamikanya lebih banyak lah ibaratnya kayak gitu. Secara teknis sama aja, cuman bedanya sekarang kan kita online kan. Nah, makanya ada mekanisme yang seperti tadi, kalau ada yang left tiba-tiba gimana gitu kayak gitu. Sama Daus. Berarti nanti kapan mubesnya nih Arif di LK? Akhir Desember diperkirakan. Oh, akhir Desember. Abang kemarin nggak tahun kemarin atau masih tahun 2020 ya Bang? Abang ngisi teknis sidang juga di LK ini. Cuman mubesnya tuh kapan ya? Arif inget Rif? Atau Abang pernah ngisi waktu itu kan di LK ya? Tahun berapa ya? Pernah itu Bang. Tahun kemarin juga kalau salah Bang. Tahun kemarin ya? Iya. Nah, 2019. Ya, nanti yang adik-adik yang 2020 biasanya jadi presidium tetap ya. Nanti boleh tanya-tanya ke seniornya yang sebelumnya, atau boleh ke Abang juga nanya, nanti PC aja. Kontak Abang ada di panitia aku pasti. Nanti boleh nanya-nanya tentang sidang kayak gitu. Pokoknya ketika dalam sidang yang pimpinan sidang nggak boleh tegang, harus tetap santuy dan harus menguasai minimal ya dihafal lah ketukan palu itu gitu kan. Terus istilah-istilah, kemudian bagaimana memutuskan itu, solusi-solusi terus harus tahu lah pimpinan sidang nanti. Harus minimal lebih dulu membaca tatib, lebih tahu ya, lihat-lihat di YouTube di mana kayak gitu. Nanya-nanya ke senior, harus lebih tahu bagaimana mekanisme sidang kayak gitu dibanding dengan peserta yang lain kayak gitu ya. Kan bermanfaat juga nanti, siapa tahu kan teman-teman nanti di sini kan ada yang jadi anggota dewan misalkan kan. Anggota dewan kan biasanya sidang-sidang terus tuh, walaupun mereka sidangnya tidur kan. Tapi nanti teman-teman yang akan menggantikan gitu kan. Teman-teman yang akan menjadi dewan-dewan yang lebih jujur dan lebih amanah kayak gitu kan.
Kan boleh aja dari ekonomi kan masuk ke dewan kayak gitu. DPRD misalkan. Ya, kan kerjanya sidang-sidang terus tuh. Ini bermanfaat. Atau misalkan mau jadi organisasi eksternal juga biasanya ada juga sidang-sidang kayak gini. Teman-teman bisa mengajarkan juga kepada yang lain kayak gitu. Nah ini kan wawasan umum sebenarnya untuk sidang ini di organisasi. Ada lagi teman-teman? Masih ada lagi, Ikhwah, pertanyaannya? Ini ada Bang, dari Wahyudi Afri Utama. Nah, silakan Wahyudi. Kenapa nggak langsung aja Wahyudi? Baik, dipersilahkan kepada Wahyudi. Bisa hidupkan mikrofon. Oh, diketik. Oh, diketik. Boleh. Ini oke, sekarang ada berapa? Belum jawab, Bang. Berapa? Sekitar 67 orang, Bang. 67. Banyak ya, alhamdulillah. Beruntunglah teman-teman semuanya masuk LK karena di LK ini banyak tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh luar biasa yang nanti mungkin teman-teman di sini yang bakal menggantikan mereka itu. Menggantikan peran mereka di sini. Pokoknya kalau masuk lembaga dakwah kampus, resikonya cuma satu sih teman-teman. Harus siap menjadi orang luar biasa. Asik. Harus siap menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa dalam hal apapun. Teman-teman nanti dari LK ini habis dari LK mau kemana, yang jelas dasarnya modal utamanya dari LK gitu. Nanti setelah dari LK mau kemana tapi keluar LK ini kan ibaratnya dia sifat kekeluargaannya kan sama aja sama di LK, di FSI yang lain. Sifat kekeluarganya itu dia seumur hidup lah gitu kan. Keluarga seumur hidup lah. Kan saudara seiman kan seumur hidup. Oke. Ya, Wahyudi silakan sedang mengetik ya. Sambil nunggu Wahyudi, yang lain kalau mau nanya langsung juga nggak apa-apa, silakan. Dari kemarin berarti ya acara EMT ini, Rif? Iya, Bang. Dari kemarin. Kemarin ada manajemen organisasi, ada fundraising juga, Bang. Oh, Bang Azmul ya. Azmul sama siapa? Teza. Iya. Capres tuh dari ini LK, dari LK, dari ekonomi tuh. Iya, Bang. Nah, kan itu dari LK juga tuh. Siapa tahu teman-teman nanti akan melanjutkan perjuangan beliau kan. Bang Azmul dulu ketua FSLDK Sumbar. Banyak tokoh-tokoh hebat dari LK ini dan teman-teman harus siap, ikhwah semuanya harus siap untuk menggantikan peran-peran mereka gitu lah. Bang Rasmon dulu dia jadi sesnek di BEM, terus Bang siapa lagi, banyak lah ya Bang kenal sama LK. Ada yang tinggal di Wisma di sini? Kita masih di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing ya. Oh iya, BP20 masih di rumah masing-masing. Nah, bagaimana ininya kuliah online? Kuliah online-nya. Kabarnya yang kuota 50 GB itu udah cukup nggak sih untuk online, teman-teman kuliah? Belum. Kalau itu cukup, Bang, untuk yang paket Zoom. Tapi kalau untuk yang umum, paket umum nggak cukup. Oh, masih kurang ya? Itulah kebutuhannya, padahal bukan hanya di ini kan. Kadang ada kita mau buat tugas, upload tugas harus ke YouTube kan, ke link-link yang lain yang memang nggak dicantumkan oleh 45 GB gitu kan. Berapa paragraf ngetiknya lama banget. Oh ini. Jadi oke. Teori nggak kan mungkin. Partisian itu yang sedikit dan bisa dihasilkan juga tertibnya. Bentar ya. Gimana nih Bang kalau seandainya partisipan itu
yang sedikit, dan bisa dijelaskan juga tata tertib yang biasanya dipakai sebenarnya untuk memulai persidangan. Gimana maksudnya nih ya? Gimana nih Bang kalau seandainya partisipan itu yang sedikit dan bisa dijelaskan juga? Oh, ada 2 pertanyaan maksudnya nih ya, Yudi. Gimana nih Bang kalau seandainya partisipan itu yang sedikit? Tolong dijelaskan juga mungkin ini maksudnya tata tertib yang biasanya dipakai sebuah organisasi untuk memulai suatu. Oke. Kalau peserta sidang sedikit, ya jadi gini, dalam persidangan itu ada namanya quorum. Quorum itu adalah jumlah peserta sidang yang harus ada dalam persidangan sehingga persidangan tersebut dikatakan sah nanti ya. Jumlahnya biasanya setengah plus 1. Setengah plus 1 itu tergantung nanti dari tatib yang dibuat, tata tertib ya. Tadi kan Abang sudah melihatkan tata tertibnya. Nah, Abang lihatin ya, bentar ya. Contohnya. Nih. Ini peserta sidang, pimpinan sidang. Saya ada quorum nanti. Nah, ini. Kalau ini kan ketentuannya dia tergantung organisasinya. Kalau ini kan dinyatakan sah nih, dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya 1 orang perwakilan Profkomda dan 2/3 dari jumlah LDK. Kalau misalkan di LK misalkan sekurang-kurangnya misalkan 2/3 dari jumlah anggota LK misalkan, atau anggota tuh bisa anggota penuh atau misalkan pengurus LK misalkan. Pengurus LK 2/3 ini. Nah, nanti di dalam pasal ini takutnya nanti misalkan kita nggak mencapai jumlah ini, nah, makanya baru di sini sebutin apabila ayat 1 nggak dipenuhi maka sidang ditunda selama 1 kali menit. Untuk selanjutnya sidang dianggap sah. Ini ada cara supaya nanti walaupun sedikit peserta sidang tetap biasa dianggap sah kayak gitu. Ada namanya quorum. Nah, kalau bisa yang memenuhi apakah nanti 1,5 plus 1 atau 2/3 dari jumlah itu terserah nanti teman-teman yang akan menentukan ya. Teman-teman panitia yang akan menentukan atau teman-teman peserta yang akan menentukan quorumnya itu berapa. Nah, kemudian apalagi tadi pertanyaannya itu tadi pertanyaannya tata tertib sebenarnya nanti yang nyusun adalah panitia ya, tata tertib untuk persidangan seperti tadi, contohnya seperti tadi peserta sidang itu substansinya diserahkan kepada panitia. Cuman biasanya nih ketika mulai sidang pertama kali ini ya, misalkan di rundown mulai sidang jam 8 pagi, otomatis peserta sidang yang harus hadir ya sebelum jam 8 semuanya, sebelum jam 8. Nanti presidium baik itu presidium sementarakah atau presidium tetapkah, sebelum mulai sidang itu tetap harus berada lebih dulu di room tersebut. Nah, presidium atau pimpinan sidang itu yang pertama kali harus ditanyakan kepada peserta sidang adalah, peserta sidang, sebelum kita memulai persidangan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah sidang pada hari ini layak untuk dilaksanakan atau layak untuk dilanjutkan? Nih. Nanti peserta sidang yang akan menjawab, layak pimpinan sidang, atau misalkan tidak layak pimpinan sidang karena belum mencapai quorum misalkan. Nah, jadi nanti pimpinan sidang yang akan memutuskan. Kalau misalkan layak, ya udah kita buka persidangan. Kalau misalkan nggak layak, berarti bagaimana nanti ketentuannya? Apakah ditunda 1 kali menit, ditunda berapa menit untuk menunggu peserta sidang, atau gimana gitu kan? Sampai mencapai quorum. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Pimpinan sidang sebelum memulai persidangan harus menanyakan kesiapan peserta dan kesiapan persidangan itu sendiri gitu loh. Apakah layak untuk dilaksanakan atau tidak. Kayak gitu mungkin Wahyu. Kalau misalkan ada yang belum jelas, Abang juga tadi belum terlalu paham nih pertanyaannya langsung ya. Apakah kalau memang seperti itu, oke. Kalau misalkan ada yang kurang nanti dijelasin juga langsung di chat ya. Kayak gitu. Itu yang bisa Abang jawab. Itu Yudi. Baik Bang, oke. Dari Ihwa masih ada pertanyaan? Izin bertanya Bang. Baik, disilahkan. Bang, seperti yang ditulis di tata tertib yang tadi itu kan katanya kalau misalnya udah dihitung apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 1 kali 5 menit dan selanjutnya dianggap sah. Jadi setelah ditunggu 1 kali 5 menit itu ditanyakan lagi dulu ke peserta sidang atau langsung dibuka saja, Bang? Langsung dibuka aja karena itu udah langsung masuk ke tatib. Kalau udah masuk ke karena kan gini, tatib itu kan adalah hal yang disepakati sebelumnya oleh peserta seluruhnya.
Artinya apa yang ada diatur dalam tatib secara otomatis itu mau sepakat nggak sepakat, peserta sidang harus mengikuti. Kecuali kalau misalkan ada yang nggak sepakat itu, ajukanlah peninjauan kembali atau PK. Misalkan gini, ada peserta sidang yang nggak sepakat 1 kali 5 menit itu ada jadi quorum setelah kita menunggu 1 kali 5 menit itu. Maka peserta sidang usulkan kepada pimpinan sidang, usulkan untuk peninjauan kembali. Nanti peninjauan kembalinya diterima atau enggak oleh peserta. Kalau peserta sidang menerima, berarti ajukan berapa waktunya misalkan disambahkan kayak gitu. Kayak gitu Adrian. Jadi tetap kalau misalkan udah diatur dalam tatib seperti itu, maka nggak perlu lagi ditanyakan. Cuman dijelaskan oleh pimpinan sidang. Misalkan gini, karena dalam tatib sesuai dengan tatib pasal sekian ayat sekian bahwa setelah kita menunggu 1 kali 5 menit namun juga belum ada, maka sidang dianggap quorum. Berarti dengan secara otomatis kita akan melanjutkan sidang ke agenda selanjutnya. Dengan ini sidang dibuka misalkan, atau dengan ini skorsing dicabut. Cabut itu skorsingnya ya, karena tadi skorsing 1 kali 5 menit. Skorsing dicabut dan sidang dilanjutkan misalkan, kayak gitu. Hanya ditegaskan saja oleh pimpinan sidang gitu, Adrian. Baik Bang, terima kasih. Oke. Dari Iwa masih ada yang ingin bertanya? Abang seneng nih semangat ininya LK ini nanya-nanya nih. Nggak malu-malu. Banyak. Lebih enak kita diskusi kayak gini kan langsung jadinya yang nggak ngerti. Kan masih banyak juga nih yang nggak bertanya kayaknya. Kayaknya nggak ada lagi ya, Iwa. Baik. Sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Mungkin nanti setelah ini mungkin ada juga peserta yang mungkin baru teringat. Mungkin bisa ngontakin Abang juga untuk bertanya ya, Bang. Boleh. Ya. Ini Abang, kontak Abang. Ada di panitia juga sih kayaknya. Nah, ini. Oke. Gitu. Oke, silakan moderator lanjut. Oke, Bang. Mau pamer kontak aja. Boleh dicatat. Wah. Baik, selanjutnya terima kasih atas kesempatan Abang sebagai pemateri teknik sidang pada hari ini. Sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama LK nanti akan mengadakan MUBES juga pada bulan Desember. Baik, sebelum kita tutup, kita sesi foto bersama dulu, Bang. Untuk Iwan, silahkan mengaktifkan kameranya. Silahkan bergaya dulu. Gaya Bang gini aja. Siapa yang aba-aba nih? Aba-aba lah Arif. Oke. Untuk masih ada yang membuka kameranya? Oke, baik. Untuk slide 1. 1, 2, 3. Ya. Oke. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, Bang. Oke. Baik, Bang, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Untuk sesi kita akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat semuanya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan tadi dalam penyampaian ataupun kesalahan kata. Tetap semangat terus pokoknya, semangat untuk MUBAS dan semangat untuk DLK, semangat untuk yang serba online-nya. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu gratis. Saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh
Udah boleh live nih? Enggak? Boleh. Boleh, boleh, Bang. Oke, sip. Semangat ya semuanya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Selanjutnya dikembalikan kepada panitia. Ke MC aja. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kita ucapkan terhadap moderator pendengar kita, yaitu moderator kita yaitu Arif Banda, dan pendengar kita Bang Adis. Semoga dengan materi tersebut bisa menambah wawasan kepada kita semua tentang teknik-teknik yang akan kita lakukan. Nah, itu sebagai simulasi dari komunikasi kita bagaimana jalannya teknik kita. Nah, mungkin karena kita sudah mencapai di penghujung acara, nah ada kalanya nanti dari panitia ada sebuah peserta terbaik gitu. Nah, mungkin kepada panitia silakan untuk mencatatkan siapa saja peserta terbaik. Nah, yang pertama itu untuk nominasi peserta terbaik jatuh kepada Nah, yang kepada Ikhwan itu adalah Firdaus. Selamat kepada Firdaus menjadi peserta terbaik Ikhwannya. Ya, untuk yang Akhwat. Nah, next untuk yang Akhwat. Nah, untuk yang Akhwat itu adalah peserta terbaiknya itu Riri Permatasari. Nah, selamat kepada Riri Permatasari menjadi peserta Akhwat terbaik pada IMT kali ini. Nah, next selanjutnya itu. Nah, pemenang kuis atau games kuis kita pada tadi pagi, yaitu yang pertama itu yang Ikhwan. Yang pertama itu Redila Rezeki. Nah, selamat kepada Redila Rezeki menjadi pemenang kuis games kita pada siang hari ini. Nah, mungkin ada lagi? Enggak ya? Tidak, Bang. Nah, mungkin itu nama-nama peserta kita pada pagi hari ini, karena sudah menunjukkan pukul 11. Abang sebagai MC mohon undur diri, jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Mensudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke panitia. Oke, baik. Selamat ya bagi peserta terbaik dan pemenang kuis. Baik, mungkin segini acara IMT terakhir kita. Terima kasih kepada peserta dan semua yang ada di Zoom ini telah mengikuti acara IMT dari hari pertama sampai hari terakhir. Kami dari LK mengucapkan terima kasih. Dan mungkin segitu aja dulu untuk acara IMT-nya. Mungkin acara berikutnya siap-siap mungkin untuk MUBES di bulan Desember. Baik, mungkin untuk para peserta atau partisipan mungkin boleh keluar lagi di Zoom-nya. Syukron. Semangat, semangat. MUBES. Presidium sidang. Farid, Daus, Rizky. Siap, Bang. Siap. Ya, Bang. Syukron, Bang. Izin keluar, Bang. Oke. Semangat, semangat. Yes, sudah. Sama Salita.
Selamat panitia. Izin keluar ya. Kenapa? Izin keluar.